Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ntar lagi dalam match pertama pada malam hari ini. Kita akan lihat siapakah yang akan mendapatkan juara, guys. Kita matikan dulu transition. Waduh, pal logo salah logo, jir. Come on, Eon Junior, ayo pak. Hah, salah logo, alamak. RRQ, ada RRQ, pendukung RRQ ada Naura ya guys ya. Oke, kita masuk ke match pertama pada malam. Kita akan coba cek terlebih dahulu view dari player-player yang ada pada malam hari ini, teman-teman ya. Kita akan coba cek dari base Kicau dan kawan-kawan dari awal dulu ya. Mereka di sini tekan turun di tempatnya. Ada perpisahan nampaknya dari seorang RV ya. Kawan-kawan di sini ada Onyx, ada kemudian di tempat yang berbeda dari dua Loisva, ada Ian, Ego, Plenger, ada Gen. Waduh, Gen. Apa nih? Mau ngapain nih Saskia nih barusan? Mau ngendok apa gimana nih? Ada Sasa juga, ada Sirex. Ya akan berdekatan dengan satu tim juga di sekitar mereka. Peperangan pun tidak bisa untuk dihindari. Star X coba untuk terlebih dahulu mencari position dan senjata yang ada, tapi dari arah atas juga bisa kita lihat ada tembakan masuk 60 HP tersisa dan knockdown seorang Oyek dan Bro Safa. Misalkan dua rekannya saja, RRQ Seno dan CP Sirex. Apa yang akan mereka lakukan? RRQ Seno coba untuk bergerak ke arah belakang terlebih dahulu, coba untuk mengamankan diri, menjual waktu saja bersama dengan seorang Sirex. Tapi kita akan coba lihat siapakah tim yang berperang di sekitar sini. Tim manakah teman-teman yang mau perang di sekitar sini? Coba kita tarik. Oke, ini dari tim kawan-kawan dari Inarama yang sedang berperang akan mencari dua player lagi. Itu dia satu player di depan sudah terlihat, dan RRQ Seno pun harus terknockdown. Misalkan satu player saja. Si Rex nampaknya sendirian saja. Apakah mereka bisa untuk survive? Kita akan coba cek terlebih dahulu nama-nama tim di sini, teman-teman ya. Lupa nih adminnya, aduh hai. Nah, teman-teman ya, aduh. Mereka pun melakukan rotasi sih, kawan-kawan dari Inarama ya. Google Split. Tembakan ke arah depan karena memang ada satu player di depan akan menunggu tekanannya terlebih dahulu karena memang agak sedikit berbahaya jika maju sendirian. Hey, apa yang terjadi teman-teman? Lag kah? Aduh, hai, nge-lag pula, woi. Kenapa nih Epep, cok? Alamak. Aduh. Itu dia Dirga tersisa sendiri. Oh, satu player tersisa dan akan coba cabut di sini untuk mengamankan positioning. Baru saja meratakan kawan-kawan dari CP dan harus cabut karena rekan-rekannya pun terculik di daerah yang berbeda. Live YT, aduh, rata sudah teman-teman, selesai sudah setelah meratakan kawan-kawan dari CP Sirex. Live YT, enggak live YT, cok, replay di YT nanti. Lupa guys, atur ke YouTube live-nya. Jadinya ke TikTok doang nih, nanti lah season 12 ya. Nih udah terlanjur soalnya guys. Coba lihat RRQ Lauzi. Oke, ini kita lihat nih Lauzi dan kawan-kawan nih. Mereka baru mati anjay. Si Lauzi guys, ada Panji, ada Hairi. Oh, Panji sendirian saja nampaknya di sini. Sudah meratakan satu player kah? Oh, enggak juga sih. Ternyata masih looting terlebih dahulu dari gedung. Oh, tempat yang berbeda juga dari ada Abemut, siapa itu teman-teman ya. Coba kita cari. Mana sih mood-mood ini? Mana guys si mood jurusan guys? Aduh, lagging kenapa ya guys ya? Harus relock ini mah. Oh, tempat berbeda juga. Sendirian saya seorang Mocha Exile di sini. Akan coba untuk mengamankan positioning terlebih dahulu. Ada dari SS dan kawan-kawan. Ada Pa, ada Epos, ada Ardian, ada apa nih guys? Ada Fish. Kita coba cek terlebih dahulu nama-namanya ntar ya. Kita akan AFK sebentar. Unpredictable sih terjadi peperangan antara gegeduk. Tapi masih bisakah diri untuk tidak? Tapi langsung di end dari 16 Plenger. Coba untuk melakukan support dari seorang 40. Tapi daerah dalam juga Lombar berhasil mendapatkan knockdown nampaknya bersama satu playernya, dan 26 pun sudah selesai. Plenger pun terknockdown. Itu dia duo maut di arah depan, membuat dua player pun harus berpulang. Cukup kuat sekali barusan kawan-kawan di sini. Tapi Exile pun harus berpulang dengan cukup cepat. Saya sudah perjuangan mereka.
di match pertama pada malam hari ini. Masih ada 5 match, masih banyak kemungkinan bisa mereka lakukan di sini dari 26. Harus melakukan risk karena memang tadi dua rekannya terculik kembali untuk seorang player. Base kicau di tempat yang berbeda, ada Gen di sini yang tadi berrotasi karena observatory nampaknya. Ntar guys, kita kirimkan nama-nama tim dulu nih. Langsung teman-teman ya, langsung melakukan hit list ke arah AB mode di sana. Kawan-kawan dari Gen di sini tertarik. Nama tim, siapa sih nama timnya? Oke teman-teman, kita coba cek terlebih dahulu nama tim. Lupa guys nama timnya guys. Oke ini dia. Thank you 07Y udah like ya. Oke, kita lanjut. Di sini dari kawan-kawan Gen, dari teman-teman dari tim Arbansa nampaknya. Kita coba lihat mereka akan coba untuk mengejar hitlist mereka di tempat yang berbeda. Kita lihat dari CPC Rex di sini. Atau player dari kawan-kawan Chung X Pride Second di sini. Berwasafa berhasil mendapatkan satu knockdown barusan. Inikah? Apa nih inikah? Bro, spill Eon Junior ini. Oke, bentar teman-teman. Mana sih Eon Junior ya? Kita lihat sini ada dari DJV, ada SS. Mana nih Eon Junior ya? Oh ini kawan-kawan. Sudah 11 poin kill didapatkan dari kawan-kawan Eon Junior dari BSK Epos di sini. Coba untuk bergerak sedikit demi sedikit. Coba mencari kembali musuh-musuh mereka di manakah kira-kira. Cukup kuat sekali kawan-kawan dari Eon Junior. Memang bisa kita lihat pada match pertama pada hari mereka sudah mengumpulkan total 11 poin kill guys. Hampir setara dengan Boya, belum termasuk dengan tapi di tempat yang berbeda ternyata misalkan seorang VSJ Forti saja akan dikejar dengan sebuah Lamborghini. Sepertinya Forti tidak akan bisa bertahan lama, tidak akan kuat. Sebentar lagi akan tamat dan menunggu waktu dan selesai sudah di tangan kawan-kawan dari Egorama. Kawan-kawan dari anti kecut di sini membuat player dari Inarama mati guys. Lah, SJ40 itu tadi tim apa? Nggak tahu kok guys. Susah ya kalau namanya tuh nggak sesuai sama perwakilan kapten. Jadi kita susah nyarinya. Kita nggak usah sebut. Kita coba berpindah ke tempat yang lain di sini dari hierarki yang saat ini terjadi war di daerah keraton. Coba untuk memberikan Bloodmaker ke arah atas. Sudah digunakan Bloodmaker. Hierarki Panji bersama dengan Hayri pun maju terlebih dahulu ke depan. Sudah sangat siap nampaknya, tapi Bloodmaker pun sudah habis. Ada sebuah skyline yang diarahkan ke depan untuk menghancurkan goal. Tapi Hayri terkena satu damage dari sniper musuh. Harus berhati-hati. Ini dia ada lemparan. Masih bisa untuk ditahan. Itu dia. Masih ada lemparan granat terus menerus ke arah seorang Hayri. Tapi Hayri, apa yang terjadi? Masih ada Bloodmaker dari musuhnya saat ini malahan. Hayri akan depannya maju ke depan dengan sebuah terogan ke knockdown ke arah Jenika, tapi terknockdown kembali di tangan seorang DJ Fuangga. Ini dia kawan-kawan dari Hayri tersisa bertiga saja, masih cukup kuat, masih bisa untuk bertahan. Cukup lama barusan sendirian saya seorang Hayri. Tapi di tempat yang berbeda kita bisa lihat sudah selesai warnya guys dari kawan-kawan dari Epos. Saya sudah barusan Kayla berhasil mendapatkan supplier di tempat yang berbeda. Ekspansi wipe out karena kawan-kawan dari Gen Arbansa. Selesai sudah di tangan kawan-kawan dari Pak Basi di sini ya. Pak Basi berhasil meratakan kawan-kawan dari Gen. Kali kita melihat di sini kawan-kawan dari PAL coba untuk mengamankan posisi. Di tempat yang berbeda barusan RRQ berhasil memenangkan war nampaknya di daerah keraton. Tidak kita saksikan karena memang tadi cukup lama. Kita pikir mungkin akan mundur kawan-kawan dari RRQ, ternyata tidak, memilih untuk maju. Kawan-kawan dari BSK Pos dari Eon Junior pun masih melakukan rotation. PAL pun juga masih untuk mengamankan positioning. Kita akan coba lihat satu tim terlebih dahulu siapa ya guys. CPC Rex dan kawan-kawan saja ya. Ini kita lihat dari kawan-kawan CPC Rex coba untuk melakukan rotasi, sepertinya akan bertabrakan dengan hierarki jika rotasi mengarah ke arah keraton.
Chung X Pride 2ND guys nama timnya ya. Tembakan, oh ada 4 player, knockdown Negorama sendirian dari tim anti kecut. Saat ini akan diculik 3 playernya. Selesai sudah, 1 player tersisa dari kawan-kawan Negorama anti kecut. Saat ini sedang bermasalah, baru mau reset tapi sudah disadari oleh kawan-kawan dari Chung X Pride. Apa yang akan mereka lakukan, karena memang bisa kita lihat hanya tersisa sendirian. Harus coba kita cari teman-temannya mana nih kawan-kawan dari Negorama. Oh, ada bot maker yang cukup mengganggu, memang masih bisa untuk tahun ini. Dia seorang yang sendirian akan coba untuk revive di luar zona harusnya. RVA ada BSK kicau di kawan-kawan. Di sini sudah bisa untuk melakukan revive ini seorang ya. Sekarang kawan-kawannya kita lihat di sini dari Chung X Pride tampaknya akan mengarah kawan-kawan dari RRQ dari GDL 888. 1 player kembali terlihat nampaknya, mungkin dari tim kawan-kawan dari anti kecut. Apakah Negorama ataukah siapakah? Barusan 2 player harusnya dari tim anti kecut. Itu dia 26 Lois berhasil untuk diculik kembali karena berturun di arah tempat dari kawan-kawan Eon Junior. 1 player kembali coba untuk dicari, masih belum bisa didapatkan nampaknya karena memang masih tertutup. Tidak akan coba untuk maju sendirian karena berbahaya sekali. Ada kemungkinan untuk terkena dan terculik. Cukup baik sekali, tapi RRQ sudah mengamankan 1 buah rumah di daerah keraton. Mereka sudah cukup kuat. Mereka hanya perlu mengamankan placement point. Zona sudah dimenangkan oleh kawan-kawan dari RRQ di sini teman-teman. Jadi mereka nggak perlu lagi war terlalu lama gitu. Sen 11 Grand final. Oke, Lausi. Kok nggak CRG bang? Hah? Kita tanyakan ke Garena guys, kenapa nggak dikasih CRG nih? Aduh, nggak kuat guys PC-nya guys. Nice try mentok semi WKWK ente. Oh, knockdown karena Loispak kembali. Kesulitan tim dari anti kecut di tangan kawan-kawan BSK kicau. Oh, knockdown kembali dengan Karplenger. Akan kesulitan kawan-kawan dari anti kecut di sana yang berada di luar zona, karena mereka akan ditatakin dan tidak akan dibiarkan masuk oleh kawan-kawan dari RVA Glacier Giants di sini. Kawan-kawan dari RVA sudah berhasil mendapatkan pundi-pundi point kill. Memang dari tadi kita bisa lihat kawan-kawan dari anti kecut tidak bisa untuk survive hingga saat ini, tidak bisa untuk reset karena memang setiap tempat selalu dijagain. Nampaknya peperangan masih terjadi. Wow, knockdown karena Berubah Sapa di tangan seorang yang sendirian saja berhasil mendapatkan knockdown. Berubah Sapa pun sudah tidak bisa akan di revive karena zona cukup sakit dan terlalu jauh dari vending machine. Peperangan terjadi di tempat yang berbeda dari Oyek. Star X tersisa sendirian, nampaknya melawan kawan-kawan dari RRQ. Chung X Pride saat ini 1 orang di depan. Berhasil mendapatkan knockdown tapi harus berpulang di tangan kawan-kawan RRQ di tempat yang berbeda. SS dan kawan-kawan di sini pun terjadi peperangan. Palbay cukup tenang saja, tidak perlu kemana-mana karena zona tidak terlalu jauh dari mereka, tidak perlu terlalu banyak war dari BSK Epos di sini dan kawan-kawan Eon Junior di sini sedang melakukan war nampaknya, coba untuk menggunakan mobil tapi ada sebuah launchpad yang masih bisa untuk digunakan, coba untuk berpindah ke arah kanan tapi harus berhati-hati karena ada 2 tim yang sudah menunggu mereka dari RRQ dan juga kawan-kawan dari PAL. Apa yang akan mereka lakukan? Kawan-kawan dari Eon Junior coba untuk menataki beberapa player tapi benar saja ditatakin oleh tim dari PAL 6 di sana. BSK Evos coba untuk dapatkan di tangan seorang Abed Mode. Barusan 1 player yang berada, tapi GDR 888 pun harus terkena knockdown di arah depan dan tidak akan bisa untuk di revive sebenarnya karena memang harusnya langsung dijadikan point kill. Coba untuk mundur ke arah belakang kawan-kawan dari Eon, sekarang mereka menjadi kesulitan. Untungnya Abed Mode berhasil mendapatkan point kill kembali. Harus berputar kawan-kawan dari kawan-kawan dari Eon Junior, tapi yang tidak mereka ketahui dari sebelah kanan mereka ada kawan-kawan dari RRQ pun yang sudah menunggu. Terkena tembakan dari seorang BSK Linex. Ini dia. Abed Mode pun terkena knockdown karena memang terlalu open untuk tembakan snipernya barusan.
Masih bisa untuk di revive kawan-kawan dari RQ, agak cukup jauh dari zona, tapi tidak masalah. Mereka masih cukup kuat walaupun hanya menyisakan 3 player. Lausi ternyata terculik tadi. RQ Hairi, ada seorang Ian sini sendirian. Kayla tersisa sendirian juga. Ada 2 tim yang menyisakan 1 player terakhir. Palbai di tempat yang berbeda. Coba untuk mengamankan zona aman. Tidak akan dibiarkan. Ini kawan-kawan dari Pal berhasil meratakan satu tim. Kayla tadi yang tersisa sendirian. Mereka akan melawan tiga player harusnya ya. 4-3-3 di sini. Satu dari tim Eon Junior dan juga dari RQ. Tapi Eon Junior akan coba untuk ditataki terlebih dahulu karena memang cukup jauh dari zona aman. Coba untuk terus menerus ditatak, tidak akan dibiarkan dengan M249X. Tapi Arga terknock down dari area yang berbeda. RRQ pun memilih untuk tereliminasi seorang Ardian. Arga terknock down. 2 player di tangan RRQ. Backstep terjadi, menyisakan 1 player pun. Terkena knockdown seorang Once di tangan 2 player dari RRQ. Ini dia RRQ. Neore pun tersisa sendirian, tidak bisa bertahan lama karena memang terlalu jauh dari rekan-rekannya. Tadinya inilah dia kekuatan dari RRQ dan kawan-kawan yang berhasil membuat kawan-kawan dari PAL kesulitan. 2-1-2 nampaknya teman-teman di sini. Kita coba lihat RRQ coba untuk memarkir positioning di hadapan. Oh, Blaze Skyforce berhasil untuk di-knockdown. Selesai sudah Eon Junior tersisa sendirian mungkin dari depan atau siapakah di sana. Coba kita lihat, terus menerus diberikan tembakan, tapi di sebelah kiri dia tembakan ke arah kawan-kawan dari RRQ. Masih bisa untuk bertahan. Neorif coba untuk mengganggu kawan-kawan dari Eon Junior. Masih agak miss barusan dari sebuah grenade yang dilemparkan. Tersisa bad mood sniper dari kawan-kawan Eon yang tersisa sendirian. Zona pun cukup dekat tapi akan terus dihancurkan keluarnya dengan sebuah global meter. Coba untuk berpindah tapi terkena damage dan rata di tangan kawan-kawan dari RRQ. Kali ini 2 versus 1. Hairi akan maju sendirian ke arah depan. Coba untuk tembak tapi masih bisa untuk bertahan dan rata. Buya untuk tim RRQ. Oke, itu dia Buya untuk tim RRQ Savior, teman-teman. 1 player bersama dengan rekannya, 2 player malahan tadi dari RRQ berhasil memulangkan 3 rekan dari kawan-kawan PAL. Harus berpuas di posisi ke-3 tadi kawan-kawan dari PAL kalau tidak salah. Atau ke-2 guys. Kita coba kirim SS dulu ya. PAL kurang warjir. Bukan kurang war, nggak sadar mereka kalau dari sebelah kiri itu ada RRQ yang masih survive. Akhirnya ya rata, guys. Oke, teman-teman, kita akan coba aktifkan ini dulu. Oke. Buat kalian yang pengen daftar season 12, kalian bisa langsung daftar chat di admin ya, teman-teman ya. Ntar kita tunggu, kita akan ganti map terlebih dahulu, hampir aja lupa ya. Purgatory. Siapa lagi nih minta kick nih, nggak tahu pot berapa. Duhai. Minimal sebut pot ya guys ya. Pot slot price. Ini siapa lagi yang nonton villain? Woi. Duhai. Bentar guys. Nah, ada. Purgatory udah, yang spek cuma 1, sip. Langsung kita gas ya guys ya, nggak ada jeda-jeda lama ya. Selama masih full itu langsung kita gas, nggak ada nunggu sampai 10 tahun anjay. Siapa nih nyebutku dalam postingan nih, kawan-kawan Kaifa. Semangat Eon, kata Bang Endo tuh, semangat Eon. Anjay, dibikin JJ sama Wasafa.
Oke, aduh, kelempar gitu. Oke, kita akan masuk ke match kedua pada malam hari ini di map Purgatory. KSI semangat, why? Kasih semangat, why? 6 match teman-teman ya. Oke, kita akan berpindah terlebih dahulu ke tim pertama. Oh, biasa kita belum turun nampaknya. Oh, ini dia dari kawan-kawan dari anti kecut yang saat ini dan tadi berpulang karena tidak bisa reset. Ini aku sambil ngasih semangat. Kita akan lihat siapa yang akan buya di match kedua setelah tadi Araki mendominasi. Ardian belum aja belum. Oh, knockdown SSUC di tangan seorang player. Tidak disadari mungkin barusan dan sudah berpulang. Ya, itu dia. 4 peperangan pun terjadi tempat yang berbeda. Riz berhasil knockdown seorang base kaki Chow. Berhasil untuk didapatkan juga di tempat yang berbeda. Kawan-kawan dari DJV, oh, ada Dilpin. Di sini ada Ina. Ina. Kawan-kawan saat ini nampaknya terjadi peperangan atau bagaimana. Nembak sembarangan seorang Dirga menggunakan M4-nya. Tempat yang berbeda juga dari SS tersisa 2 player karena memang tadi terculik satu playernya juga di Fire Bridge. Rame sekali di sentral teman-teman. Cukup banyak player di sentral, kita coba berpindah ke arah sentral. Oh, tapi kawan-kawan dari Aeon Junior menyisakan Abed Mood sendirian. Saat ini akan coba untuk menjual waktu, tapi ada sebuah UAV akan masuk ke arah seorang Abed Mood, tapi sampaknya mungkin waktu masih bisa untuk dipertahankan, masih bisa harusnya untuk revival team di sini. Sebentar lagi. Ya, masih bisa nampaknya melakukan revive teman-teman. Itu dia. Kita coba berpindah kembali ke arah kawan-kawan RRQ saat ini yang berpindah. Nampaknya beberapa playernya. RRQ Xavier. Setelah mendapatkan buya di match pertama, apakah mereka akan tusun di match kedua ataukah itu tidak berlaku untuk kawan-kawan RRQ? Seperti layaknya kawan-kawan dari halusinasi yang kemarin, sayangnya tidak masuk ke grand final karena harus berpulang gara-gara kawan-kawan dari Aeon Junior juga menabrak terus-menerus di awal. Hingga akhirnya halusinasi pun tidak bisa untuk melanjutkan ke grand final di sini. Dan hanya kita bisa lihat cukup kuat juga kawan-kawan dari RRQ, bisa kita bilang. Mereka tidak pernah buya sebelumnya di match season 10. Tapi poin mereka cuma beda 15 dengan yang buya 5 kali kawan-kawan. Di tempat yang berbeda dari kawan-kawan dari Exile di sini coba untuk bergerak sedikit demi sedikit. Satu player sudah dapatkan barusan. Kawan-kawan dari BS kali next nampaknya itu dia kembali terculik. Mungkin kawan-kawan dari Aeon Junior kalau tidak salah, bisa kita lihat. Bali berpindah-pindah terlebih dahulu teman-teman ya. Belum ada. Oh, Hervi Akina. Hervi dari sebelah kiri satu player, tapi tidak ditembak nampaknya kawan-kawan. Menunggu mungkin di laut atau bagaimana? Oh, karena ketahuan juga emang ada UAV yang mengarah ke arah seorang Kina. Jadinya harus menunggu. Itu playernya enak banget guys ditembak guys. Gak ditembak nampaknya, belum berani menembakkan. Perusahaan tadi sangat-sangat open berada di laut. Pal perang min. Oh, ini ada Yans juga nih perang nih. Dari anti kecut coba untuk menembakkan ke depan. Oh, Haria terculik di awal. Tapi apakah masih bisa di revive oleh kawan-kawan dari RRQ di sini tempat yang berbeda Yoris. Coba untuk mengamankan positioning, kita coba cari mana nih Pal? Mana Pal? Nggak ada Pal nih guys. SS pun tersisa 2 orang. Pal di sini habis berperang memang. Sayangnya sudah selesai mungkin. Oh, masih ada Neorif di arah depan, di arah tower ada satu player yang terlihat. Oh, sudah sadar juga nampaknya. Lausi di tempat yang berbeda berhasil dan satu player. Ada player yang bosan menggunakan sebuah mobil. Pal, mana si Bay? Mana si Bay, guys? Bay akan coba untuk mengamankan vending machine karena memang ada satu mobil coba untuk melakukan reviving harusnya ke kawan-kawannya. Coba kalian tembak tapi masih belum bisa. Oh, masih bisa untuk bertahan. Pal, ada Neo di sini, ada BSK Epos. Saat ini kawan-kawan dari Aeon Junior akan ditabrakin terus-menerus sehingga mereka tidak akan bisa untuk bertahan lama-lama di sini. Mereka harus coba untuk bergerak dengan cepat untuk mengumpulkan resource lebih banyak lagi. Tapi di arah depan nampaknya Epos sudah melihat satu player. Apakah open sekali Epos, terlalu open berusaha untuk menembak. Itu sangat berbahaya sebenarnya jika ada satu tim di arah depan bisa saja terkena tatakan dan rata. Tapi Epos cukup percaya diri dengan M-nya. Entah bagaimana info yang dikumpulkan masih cukup sedikit tapi langsung nembak memang. Satu hal yang harus diperhitungkan sebenarnya. Coba kita lihat dari kawan-kawan dari Aeon Junior coba untuk bergerak sedikit demi sedikit, coba untuk mencari satu player di depan. Kita lihat di sana.
Set. Bad mood di tempat yang berbeda. Oh, cukup aman. Sudah untuk melakukan revive, tapi GDR pun juga nampaknya sudah menyadari depannya ada satu tim. Harus berhati-hati. Ini dia GDR dengan Epos. Cukup lama peperangan yang terjadi. Ada sebuah case yang sudah diarahkan ke seorang Epos. Harusnya mereka akan cukup percaya diri, tapi ternyata informasi yang dikumpulkan dari GDR belum cukup. Epos maju sendirian dan berhasil mendapatkan knockdown. Coveran dari rekan-rekan dari Exile di sini tidak cukup baik, membuat kawan-kawan dari Aeon Junior berhasil menculik satu playernya, dan saat ini keuntungan berada di tangan mereka. Satu player di arah batu coba akan untuk dimajuin, tapi belum juga terlihat dari kawan-kawan RRQ di sini sudah berhasil untuk melakukan reset. Tapi Panji lagging nampaknya seorang Panji. Kita bisa lihat di sini kawan-kawan dari Exile pun juga tersisa berdua teman-teman ya, dari kawan-kawan 67 Exile. Dua saja coba untuk melakukan reviving dari seorang user, harusnya di tempat yang berbeda. Moka pun juga dengan mobilnya akan coba untuk berpindah sedikit demi sedikit mencari mungkin koin-koin yang bisa didapatkan. Tuh kembali melakukan reset dengan kawan-kawannya karena memang bisa terlihat peperangan terjadi. Gedebuk gededuk, hati-hati. Ada satu buah tembakan yang sudah dibuka. Knockdown. Dan seorang VSJ berhasil didapatkan merusan ke arah seorang villain. Nampaknya triple kill sudah didapatkan dari seorang Lobar pun juga di sini untuk melemparkan sebuah granat yang sudah dimasak ke arah depan, tapi masih cukup kurang tembakan lemparan dari granatnya. Coba Lobar menunggu terlebih dahulu. Itu dia coba untuk ditata, tapi malah gededuk sendirian di tempat yang berbeda. Pun juga terjadi war. Lobar. Parker juga coba untuk membantu seorang Lobar dengan karakternya. Ini dia terus maju ke arah depan, tapi tembakan dari belakang cukup sakit, masih bisa untuk ditahan. Parker coba untuk mencari lagi, mana lagi player yang ada di sekitar mereka. Itu dia menggunakan monster knockdown seorang Kila pun harus knockdown, masih bisa untuk dapatkan dan selesai sudah nampaknya. Apa nih? Ada chat teman-teman ya. Oke, BSK Kicau. Dari kawan-kawan RVA barusan ternyata satu playernya kina terculik. Statue ada dari Lux VL. Aduh. Nge-lag kawan-kawan dari kenapa nih teman-teman nih? Lux, hello. Sayonara. Exile mendapatkan gratis kill barusan ya. Kill yang cukup mudah, cukup gampang sekali, tapi BSK Kicau pun tersisa sendirian di tempat yang berbeda karena rekannya satunya cukup jauh dari seorang Kicau. Coba untuk mundur terlebih dahulu, coba untuk mencari area terlebih dahulu di sini. Kita berpindah ke arah RVA. Statue juga yang coba untuk melakukan reviving di tempat yang berbeda dari seorang Leos di sini. Ada peperangan di tempat yang berbeda teman-teman. TPC Rex baru selesai war nampaknya. Ada Beruas Safa, RRQ juga dari pin melakukan reviving tempat yang berbeda dari PAL. Ada apa lagi? RRQ. Where is the RRQ teman-teman? Peperangan terjadi di tempat yang berbeda dari kawan-kawan BSK Epos Aeon Junior, tapi nampaknya belum kita lihat lagi lanjutan dari war-war mereka karena memang Lausi pun tersisa sendirian. Tidak akan terlalu baik untuk kawan-kawan RRQ ternyata. Benar saja, setelah Buya terbitlah Tusun untuk kawan-kawan RRQ, apakah mereka masih bisa untuk melakukan reviving dan reset kembali. Tapi Sona masih cukup besar sih teman-temannya, masih bisa untuk melakukan reviving di sini. Harusnya kawan-kawan dari RRQ masih cukup kuat harusnya mereka. Dari BSK ada Laos yang coba melakukan reviving di tempat yang berbeda pun user Exile sudah melihat ada supplier tadi yang cabut seorang BSK Kicau kalau tidak salah. Tembakan random saja diberikan dari seorang Exile, tapi memang cukup berani karena satu tim, mereka full satu tim sudah reset kembali, sudah cukup kuat harusnya untuk war di luar zona pun karena mereka memiliki Casey yang dimana ada Nikita juga teman-teman. Satu player di arah depan sudah terlihat, coba untuk dikejar, dilakukan pengejaran, tapi nampaknya Lamborghini cukup cepat, lebih cepat dari sebuah mobil kaleng biru ini. Coba untuk dilakukan pengejaran atau bagaimanakah? Harusnya ini akan menjadi pengejaran yang cukup menguras waktu atau bagaimana. Itu dia agak cukup dekat nampaknya karena satu player yang menggunakan Lambo. Terbang mobilnya teman-teman. User Exile coba untuk dihancurkan sebuah Lamborghini yang di depan, tapi masih belum hancur juga, masih bertahan. Mocha Exile coba untuk melakukan pengejaran kembali, mencari player yang menggunakan mobil Lambo. Di sini terjadi pengejaran di daerah Purgatory teman-teman. Di tempat yang berbeda. Malahan saat ini Aeon Junior terjadi kesulitan, sangat-sangat sulit karena tersisa seorang Bad Mood saja yang barusan rekan-rekannya terculik. Entah dari tim mana teman-teman, tidak kita lihat ya.
Aduh, bagaimana ini guys, kawan-kawan dari Eon Junior saat ini mengalami kesulitan untungnya. Sniper mereka yang menggunakan Morse masih bisa untuk survive, bertahan, tapi di tempat yang berbeda pun dari kawan-kawan para terkena dan seorang Bay. Ada sisa harga coba untuk melakukan revive karena Bay tapi terkena damage yang lebih sakit lagi. Neo Reef untuk main sedikit, tapi dari kanan ada gangguan yang lebih sakit lagi. Nampaknya ada tim 3-3 yang mengganggu mereka, menyisakan Neo Reef sendirian bersama dengan Arga, berdua saja lebih tepatnya. Kita akan lihat apa yang akan mereka lakukan di sini. Neo Reef coba untuk mundur terlebih dahulu karena memang tidak cukup baik peperangan yang akan dilanjutkan. Tapi Arga, ada satu player di sekitarnya, harus berhati-hati Arga. Dua player malahan, tidak sadar. Loh, oh itu dia akhirnya sadar juga. Kawan-kawan dari RRQ, Losi berhasil mendapatkan satu player dari pala lagi dan misalkan seorang Neo Reef sendirian. Itu dia. Tapi Abed Moon pun juga kawan-kawannya. Kenapa nih mutar-mutar seorang Abed Moon teman-temannya? Coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu, masih bisa untuk revive ke arah seorang BSK EVOS. Kawan-kawan dari Rion Junior coba untuk melakukan reviving lanjutan kembali ke arah GDR. Masih bisa, harusnya masih cukup kuat, masih bisa untuk bertahan kawan-kawan dari Eon Junior di sini. Tapi RRQ pun juga masih cukup kuat karena ada tim ketiga tadi yang mengganggu juga. Masih bisa untuk bertahan harusnya di luar zona. Orang Lausi belum coba untuk masuk ke dalam zona aman di sini teman-teman. Hairi pun terjadi war nampaknya. Tapi dari belakang ada tabrakan, ada gangguan. RRQ Hairi, culik mobilnya Hairi. Hairi, terkena knockdown di tangan seorang Lois Fak. Lois Fak, kawan-kawan dari anti kecut datang mengganggu RRQ Haria saat ini pun juga tersisa sendirian dan ke knockdown di tangan seorang 16 player. Itu dia, Losi pun tersisa sendirian. SL pun di tempat yang berbeda. 367 Exile, terjadi war saat ini. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan mereka perbuat saat ini? Akankah mereka bisa untuk survive? Zona masih cukup aman. Bentar teman-teman, aduh, obet pula nih. Nah, ini dia. Tempat yang berbeda, PSJ di sini ada gedung RVA. Mana nih RVA ya? Ini RVA teman. Peperangan pun terjadi. Berhasil mendapatkan satu player dari seorang BSK Kicau tapi di sebelah kanan. Ada tembakan yang tidak disadari atau bagaimana? Dari seorang Kicau atau bagaimana ini? Aduh, Kicau. RVA Statue pun harus terkena knockdown. Kina pun terkena knockdown. Statue tidak melakukan coveran ke arah rekan-rekannya sehingga rekan-rekannya pun harus terkena knockdown. Misalkan seorang Kicau sendirian. Satu hal yang sedikit miss dari seorang Kicau adalah memilih untuk melakukan tembakan ke sebelah kanan dan bahkan miss semua tembakannya. Dan akhirnya membuat rekan-rekannya terculik dua. Nyangkut pula mobilnya di pohon. Itu pohonnya tidak bisa untuk hancur jika ditabrak mobil Kicau. Di tempat yang berbeda dari kawan-kawan anti kecutnya tadinya nice try dan cukup cepat berpulang di match 1 kali ini. Masih bisa untuk survive hingga match kedua. Mereka saat ini akan membuat tim-tim yang tadi meratakan mereka bertekuk lutut saat ini ya. Kawan-kawan dari Egorama coba untuk berpindah. Ini tempat yang berbeda pun juga dari kawan-kawan CP akan coba untuk mencari musuh-musuh lanjutannya. Ini dia, player coba untuk ditembak tapi ada sebuah global Emerson miss. Wasafa berhasil untuk melakukan reviving karena seorang Seno. Rki Seno pun sudah untuk di revive, masih bisa di tempat yang berbeda. Rki Xavier yang tadinya Buya pun harus berpulang di tangan kawan-kawan dari Gededuk yang tidak kita ketahui nama timnya teman-teman ya. Siapa nih? Aduh, nggak tahu guys. Sabar ya. Kemungkinan 60 sih. DJV. Oh, kawan-kawan dari DJV. Gak bukan ya, DJV main beda anjay. Ini sih kawan-kawan dari mana sih? Gak tahu teman-teman. Ada BSK Kicau, ada Loxfun harus terkena knockdown, Kinah pun harus terkena knockdown. Setelah melakukan reset, dua rekannya terculik karena emang zona cukup mengecil saat ini. Sulit untuk bisa mengumpulkan resource di saat seperti ini. Memang jika sudah mati akan sulit dan RFA pun harus terkena knockdown lagi kembali satu rekan dari statue. Misalkan seorang Kicau sendirian di tempat yang berbeda, Lois Fak pun harus terkena knockdown. Kawan-kawan dari anti Kicau yang berperang dengan Gededuk PG di sini berhasil untuk didapatkan di tangan seorang Egorama. Coba untuk berpindah ke arah player, berhasil meratakan nampaknya di tempat yang berbeda pun juga. Tapi kawan-kawan dari Chong X-Pride masih survive, masih hanya menunggu saja karena mereka mendapatkan zona aman saat ini. Zona aman sudah didapatkan ya. Mereka hanya perlu menunggu musuh-musuh yang ada di sekitar mereka, tim-tim yang ada di sekitar mereka
Masuk ke dalam zona tapi ada sebuah buat mereka yang akan cukup mengganggu. Mereka cukup diam saja tapi Seno malah terkena knockdown di tempat yang berbeda, membuat mereka menjadi sedikit rugi karena Exile pun juga di saat ini masih ada 3 player, masih cukup kuat, masih bisa untuk menata kawan-kawan dari Chung Sprite yang berada di atap rumah. Satu player coba untuk dia dapatkan, kembali mendapatkan damage tapi masih belum ke knockdown. Tembakan kembali dibuka terus menerus tapi belum juga menghasilkan ke knockdown. Hanya tembakan-tembakan damage kecil saja. Tapi Kina yang baru saja di revive harus terkena knockdown kembali karena memang sudah disadari. Penuh kembali seorang Kina di tempat yang berbeda. Masih bisa untuk melakukan reviving kah? Oh itu dia, tapi coba tuh bergerak harus ke dalam zona aman yang memang sudah sulit sekali kembali. Kenok lagi Kina, kenok kembali, sudah berkali-kali kenok, tidak bisa untuk survive karena memang resource yang dimilikinya pun sudah cukup jelek, tidak cukup untuk bertahan. Saat ini ada dari kawan-kawan Ego Ramanti Kecut yang tersisa bertiga coba untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Ada sebuah UAV yang sudah diarahkan. Mereka akan coba untuk mengamankan zona aman terlebih dahulu, menunggu peperangan saja di daerah dalam karena memang Chung Sprite pun tersisa sendirian. Seorang berwasafat tidak akan bisa untuk di-revive karena memang cukup jauh. Apakah yang akan dilakukan oleh seorang CPS Rex di sini? Hanya seorang sniper, harusnya tidak akan melakukan reviving karena memang cukup berbahaya, cukup riskan. Apa yang dilakukannya? Si Rex jika melakukan reviving, memilih untuk war nampaknya seorang T-Rex, tapi itu menjadi keputusan yang sangat buruk. Itu akan membuat mereka lebih cepat untuk berpulang dan akhirnya selesai sudah kawan-kawan dari Chung Sprite harus berpulang saat ini. Menyisakan 2 tim saja. Anti Kecut melawan kawan-kawan dari 67 Exile. Ini dia, user Exile terkena tembakan dari belakang. Apakah bisa? Tapi seorang mau kabur atau knockdown. Ada satu musuh lagi yang datang karena mereka kawan-kawan dari Kecut masih bisa untuk didapatkan. 1 versus 1 sniper versus di raser tapi rata di tangan seorang ya setengah scalernya. Boya untuk tim anti Kecut. Oke teman-teman, kita screenshot terlebih dahulu untuk match kedua. Tuh, cukup banyak juga killnya. Oke, kita akan masuk ke map Kalahari di match kedua teman-teman ya. Kita tunggu terlebih dahulu tim-tim lainnya masuk ke permainan. Oke, nampaknya sudah selesai. Kita lihat dulu apakah ada yang minta pergantian ataukah ada yang jadi penonton kedua ya kan. Kayak nggak ada sih. Langsung kita gas aja lah kalau udah full ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke match ketiga pada malam hari ini. Tadi minta kata-kata Bang Endo ya untuk Eon, tapi Eon rata Bang. Ini nggak bisa kasih kata-kata dong. Kirim aja ini kata-katanya di komen TikTok, nanti kita sebut nih pas mereka menang war dari kawan-kawan Eon ya. Mau dikasih kata-kata tapi udah rata guys. Oke, ini dia Kalahari. Kita akan lihat terlebih dahulu. Eon jarang di center. Iya, soalnya pas kita center udah mati musuh-musuhnya.
Kita berpindah ke arah BSK Kicau. Ada kawan-kawan dari Kicau, FVA kini. Ada statue juga nampaknya. Belum ada peperangan yang akan terjadi saat ini. Tapi kita akan stay terlebih dahulu di area ini. Oke, belum ada peperangan pun. Masih ada yang turun di foundation. Foundation. Ada 2 tim. Si Rex pun sudah menyadari ada 1 player di sekitar mereka. Betul ditembakkan sebuah morse di depan, tapi masih agak miss nampaknya tembakan. Karena memang agak sulit sekali untuk terlihat. Tapi di tempat berbeda pun Seno sudah mendapatkan 1 player. Coba untuk didapatkan, dan itu dia. 1 player berhasil untuk diculik di area depan. Kawan-kawan, siapakah itu? Ini dia kawan-kawan dari RX yang untuk melakukan rush ke arah depan bersama dengan seorang Wasafa. Wasafa, mana Wasafa nih teman-teman? Oh, ternyata kawan-kawan dari DJV juga berada di sekitar mereka. Saat ini akan cukup kuat, tapi Oyak pun terculik. Si Rex pun terculik. Misalkan Wasafa dan Seno sendirian berdua saja malahan. Wasafa terkena tembakan kembali karena ada memang tim dari DJV ya akan coba untuk membantu mereka untuk berpulang lebih cepat. Wasafa sendirian. Oh, kena lawan ke arah seorang Angga. Berhasil didapatkan. Coba untuk didapatkan di konversi menjadi poin kill. 1 musuh kembali masuk ke dalam mereka. 1 player dari tim Cenika berhasil untuk meratakan dan berpulang sudah, tapi ada Gen juga yang masih survive di tempat yang berbeda. Cukup panas sekali peperangan yang terjadi di daerah foundation saat ini. Ada 3 tim, 4 tim bahkan barusan terjadi peperangannya. Ada malahan dari seorang kawan-kawan dari anti kecut teman-teman yang datang ya. Dari Cenika punya tersisa sendirian di sini setelah tadi makan war yang cukup pahit. Kayla, Villain tersisa sendirian di tempat yang berbeda, berhasil untuk mendapatkan player. Peperangan pun terjadi di tempat yang berbeda dari seorang BSK Pos. 1 player berada di sekitar kontainer. Linex akan coba untuk masuk ke arah dalam. Tapi awetmu ternyata habis terkena knockdown teman-teman. Linex coba untuk mencari 1 musuh yang berada di depan. 1 player tim dari manakah itu? 26 life fuck ternyata dari kawan-kawan anti kecut. Kembali terculik 1 playernya. Baru saja revive dan harus berpulang, tapi tempat yang berbeda. RX sudah mengumpulkan 5 poin kill. Ada user Excel punya sudah mendapatkan 4. 1 tim malahan sudah didapatkan dari mereka. Banyak sekali. Ina pun harus berpulang. SS pun harus berpulang. Malahan Cung Express juga harus berpulang. 3 tim pulang dengan cukup cepat di match pertama. Bahkan zona aman belum menutup sama sekali. Kembali akan terjadi peperangan di kawanan RVA. Base kaki Kicau pun cukup jauh. Sedikit sulit untuk kita lihat di sini. Coba untuk memilih mundur ke belakang nampaknya. Arah Santa Catarina, kawan-kawan dari RVA di tempat yang berbeda pun dari anti kecut berhasil untuk merevive seorang Lois Fuck. Walaupun mereka mendapatkan refiner, tapi harus berhati karena memang ini adalah protection area yang banyak dilakukan. India Risk pun harus knockdown. Misalkan 2 player dari kawan-kawan dari Gen Arbansa. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan coba untuk melakukan reviving harusnya di daerah desap di sini. Ada peperangan nampak yang terjadi kembali. Dari tim manakah barusan? Ya kita tahu teman-teman ya, tim mana barusan yang perang. Oh, ternyata dari kawan-kawan Lobar memilih untuk maju ke arah depan. PSG berhasil mendapatkan 1 player. Knockdown berhasil didapatkan dari seorang VSJ40. Itu dia. Sayangnya malah ngebug area ini teman-teman. Kita lihat dari view seorang Parker. 1 musuh yang bawah berhasil untuk di knockdown, tapi ada 1 player yang kembali untuk bisa melakukan revive. Harusnya kawan-kawan dari Onyx Lux di sana. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka harusnya masih bisa untuk survive di sini. Coba kita akan berpindah terlebih dahulu. Mana kawan-kawan dari Onyx Lux nih? Aduh, oh ini dia RVA bersama Kicau. RVA masih cukup jauh. Kicau pun berhasil untuk mundur terlebih dahulu. Mereka masih bisa untuk mengamankan positioning saat ini. Masih bisa untuk reset kembali harusnya. Karena zona pun masih cukup lama untuk bergerak. Kita akan coba untuk buka minimap. Masih zona pertama teman-teman. User Exile. Ada seorang Yans. Barusan terjadi peperangan di tempat yang berbeda. Kawan-kawan dari PAL pun datang, akan mengganggu peperangan saat ini. PAL Arga coba untuk memberikan damage, tapi malahan One Kali pun harus terknockdown begitu cepatnya. Tembakan masuk dari sebelah kanan dan terknockdown juga dari seorang Arga. Misalkan seorang Bay dengan seorang Riff yang cukup jauh. Ada sebuah bot maker yang diarahkan, tapi malahan itu sebuah kesalahan. Malah menyanyiakan 1 buah bot maker dari kawan-kawan PAL barusan. Karena bot maker yang diarahkan, oh ternyata tidak juga, berhasil mendapatkan knockdown, tapi Riff pun sekarang kesulitan karena tersisa sendirian. Sniper mereka dibuka dengan begitu cepat. Walaupun berhasil mendapatkan knockdown kembali ke arah Lobar, tapi 2 malahan didapatkan, tapi tidak bisa bertahan lama karena ada hierarki yang mengganggu seorang player dari PAL barusan. Selesai saja, sudah berpulang, tidak bisa bertahan. Halusinasi kagak lolos. Mereka ente kemarin guys di semifinal.
Nobar pun kembali bisa untuk di revive saat ini. Cukup cepat sekali peperangan yang terjadi. Kita akan berpindah kembali ke arah Gen. Arban saat ini berhasil mendapatkan knockdown. Masih miss barusan beberapa tembakan, tapi Ego Rama pun berhasil didapatkan. Dua player dari anti kecut berhasil untuk diculik. Berhasil kembali didapatkan dari seorang satu playernya. Ini bencana untuk kawan-kawan dari anti kecut. Untuknya ya cukup jauh dari rekan-rekannya, masih bisa untuk melakukan reviving di daerah comment post. Tim gua duanya dari TC bukan murni. Kacau mainnya Min. Pasti mereka nggak paham permainan, kadang tuh juga egois kawan-kawan dari player-player dari TC-an. Oh, Yans berani sekali membuka tembakan. Ini satu hal yang harus diperbaiki oleh kawan-kawan anti kecut adalah tembakan yang dibuka terlalu percaya diri dan akhirnya benar saja hanya memberikan kerugian bagi kawan-kawan dari anti kecut, karena mereka harus melakukan reviving kembali, harus reset kembali, mengumpulkan resource kembali, dan Yas adalah seorang sniper, dimanakah senjata-senjata sniper agak cukup sulit untuk didapatkan. Banyak sekali permainan cukup tidak baik dari beberapa tim saat ini. Tapi kita akan berpindah kawan-kawan dari VSJ pun. Dua player sudah terculik. Ini dia menyisakan seorang Forti dan seorang Gededuk yang nampaknya melakukan peperangan, dan kawan-kawan RRQ, tapi RRQ pun juga terknockdown. Seorang Hairi menyisakan Lausi dan Ardian saja yang akan coba untuk melakukan reviving seorang Lausi. Manakah revivingnya? Itu dia. Reviving sudah berhasil untuk dilakukan ke arah Ardian, tapi di tempat yang berbeda. Manakah yang katanya perang seorang Eon Junior? Mana nih perangnya nih? Oh, belum perang juga nampaknya teman-teman. Katanya sih perang, tapi belum perang juga nih. Aduh, lama sekali. Kita akan berpindah terlebih dahulu ke arah kawan-kawan dari Gen Punjo yang sudah berada di desap. Mereka akan berperang dengan kawan-kawan dari Epos harusnya sebentar lagi. Kawan-kawan dari DJV Angga juga di sini. Gak cukup jauh, nampaknya tidak akan ada peperangan dibuka. Tapi kembali tercuri dari seorang Ardian menyisakan seorang Losi, tapi masih bisa untuk di revive kembali. BSK Epos pun coba untuk mencari mana nih kawan-kawan dari tembakan. Ada sebuah drone mungkin Homer barusan yang diarahkan ke arah seorang Epos. Untuknya ada sebuah Joseph yang masih bisa untuk mengcounter, tapi knockdown juga akhirnya didapatkan tergeser ke arah satu player dari Gen Arbansa. Saat ini akan kesulitan. Abedmut berada di daerah bawah untuk coba untuk melakukan flank terlebih dahulu. BSK Evo coba untuk maju, tapi tidak bisa kita untuk lihat terlalu lama. Ini dia Abedmut coba untuk memberikan tembakan, masih miss. Dua tembakan masih miss. Abedmut coba untuk mendapatkan, dan itu headshot ke arah seorang Lis. Coba untuk didapatkan ke arah mobil, dapat satu tembakan atau bolt maker barusan. Itu dia, coba untuk ditembak kembali. Apakah bisa didapatkan atau tidak? Masih bisa untuk cabut, masih bisa untuk bertahan, masih miss, tapi hancur mobil sudah. Tapi di tempat belakang juga harus coba untuk dibantu, harus berhati-hati. Itu dia Abedmut terkena tembakan, masih bisa untuk di backup, tapi terkena knockdown seorang Abedmut. Menyisakan GDR dengan BSK Epos berdua saja masih bisa revive seorang Linex. Saat ini mereka cukup kesulitan karena memang headshot ke arah Andrew Exile. Exile mau datang untuk menjadi tim ketiga nampaknya, tapi malah terkena pepeng di tangan seorang GDR. Gitu dia BSK Linex. Di tempat yang berbeda ada Ardian yang coba untuk melakukan reviving kembali. Saat ini Ardian agak berada di ambang kesulitan. Tembakan kembali dibuka, coba untuk didapatkan, masih belum juga headshot, belum juga ke knockdown. Ini Rapa tusun terus, kena terus. Jir, kenapa tuh? Itu nggak tahu guys ya. Tim mereka entah bagaimana ya. Ini dia Epos mencoba untuk maju ke daerah dalamnya. Itu dia satu player coba untuk didapatkan. Harusnya sudah cukup sekarat, langsung di Oscarin, tapi belum juga knockdown. Knockdown juga akhirnya kawan-kawan dari Exile saat ini mengalami kerugian di tangan kawan-kawan dari Eon Junior. Mana Exile saat ini teman-teman? Kita bentuk cari mana Exile nih? Exile. Rian Garcia sendirian saja coba untuk melakukan reviving, tapi Reki cukup dekat dengan kawan-kawan dari BSK Epos. Harus berhati-hati di sini. DR, ada Linex, ada Epos. Sudah mengumpulkan poin kill yang cukup banyak, total ada sekitar hampir 10-9 total poin kill saat ini.
Sudah didapatkan dari kawan-kawan BSK Epos Eon Junior. Di tempat yang Delphin coba untuk masuk ke dalam zona aman. Oh, keluar lebih tepatnya, bukan masuk. Di tempat yang berbeda, Deja Funga pun harus terknockdown. Chenika pun harus terknockdown. Menyisakan seorang Sky yang akan coba untuk membantu, tapi tidak akan bisa berbuat banyak dan knockdown juga. Dan rata di tangan kawan-kawan BSK Kicau. Di tangan kawan-kawan dari RVA. Selesai sudah, berpulang sudah. RVA saat ini mendominasi juga daerah mereka. Tempat yang berbeda dari kawan-kawan anti kecut. Yang perlu mereka perbaiki hanyalah satu hal saja, yaitu jangan kebanyakan mati di late game. Tembakan pun dibuka barusan. Mana Batmood guys? Kawan tim dari mana itu Batmood? Tahu? Kalau nggak lihat namanya nggak tahu guys. Nama timnya Eon. Kena knockdown seorang Batmood. Evos Junior. Eon Junior, sorry, BSK Evos di sini berada di sebuah menara, tapi nampaknya saat ini mereka mengalami kesulitan, terkena tetakan, hanya menyisakan 2 playernya saja. Coba untuk melakukan rush dengan cukup berani. Seorang BSK Evos ke arah depan, coba untuk mundur terlebih dahulu ke arah belakang. Saat ini melawan 2 player, tapi harus berhati-hati karena damage yang masuk lebih banyak daripada damage yang dikeluarkan. Itu dia 1v1 terjadi, di bawah kawan 3 player malahan. Untuk cukup lincah, tapi tidak bisa bertahan begitu lama karena ini adalah tim dari anti kecut yang membuat kawan-kawan dari Eon Junior kesulitan. Tapi menyisakan seorang base kali ini next akan menjadi lebih sulit lagi. Pengen lihat sniper wonderkid kita. Ini snipernya udah sayonara nih Bang Endo. Lebih cepat nampaknya, sayang sekali sniper mereka mati lebih dulu sehingga tidak ada backupan yang bisa diberikan. Misalkan seorang Linux saja yang coba untuk perlahan demi perlahan masuk untuk melakukan revive, tapi sudah dijaga oleh kawan-kawan dari RRQ. RRQ sudah menjaga, tidak akan dibiarkan untuk revive. RRQ Hairi berhasil untuk di revive, tapi cukup dekat dengan musuh-musuh malahan. Moka tersisa 2 player coba untuk melakukan reviving, harus sebentar lagi. Dia dari Lobar yang berdekatan dengan kawan-kawan anti kecil. Satu terjadi, list ternyata didapatkan di tangan seorang Lobar. Coba untuk memberikan tembakan random saja, barusan dikira musuh mungkin, padahal teman seorang Lobar. PSG ada Parker, coba untuk memberikan tembakan tambahan, tapi Gen Arban sekarang sedang kesulitan karena sudah terculik beberapa playernya. Darah babon terjadi peperangan. Kita coba lihat dari Yans, dari kawan-kawan anti kecil yang tersisa sendirian akan coba untuk mengamankan tempat ini untuk placement point saja karena poin kill mereka cukup banyak. Linux coba untuk naik, tapi sayangnya masih cukup miss, dan sekarang hanya memiliki waktu sedikit karena Sona pun akan bergerak sedikit demi sedikit. Apa yang akan terjadi? 7 HP pengurangan saat ini dari Sona aman, masih bisa harusnya untuk melakukan revive, tapi saat ini mau kemana mereka? Mau kemana? Sona sudah menutup seperti ini, mereka akan cukup disadari oleh tim-tim musuh. Benar saja, baru kita bilang ini Larry Lauzi sudah berhasil melihat 1 player dari kawan-kawan Eon Junior kembali untuk dicari harusnya, tapi nampaknya sudah turun mungkin ke arah bawah, tapi Hairi pun terus terkena dan di atas nampaknya berlawanan dengan 1 player dari anti kecut seperti yang tadi memang. Tapi Lauzi pun sudah sadar bahwa di belakang ada tembakan, ada 1 player masih bisa untuk ditahan tembakan berusaha untuk untungnya tidak ke knockdown. Itu dia Haria, ada 1 player dari bawah, tembakan knockdown, harusnya Casey yang ke knockdown barusan. Ini menjadi keuntungan bagi kawan-kawan dari RRQ, tapi RRQ tidak akan coba untuk melakukan commit harusnya karena memang tidak terlalu baik area mereka, masih banyak tim di sekitar mereka. Harus berhati-hati, coba untuk dari belakang tembakan dibuka, tapi harus berhati-hati karena ada sebuah Orion tidak bisa naik. Coba untuk melakukan rasa orang Haria akan dikomit, tapi terkena knockdown di tangan seorang gededuk. Ini menjadi bencana untuk kawan-kawan RRQ karena tidak ada backupan sama sekali tadi. Malahan Lobar yang kawan-kawan harusnya masih bisa untuk survive saat ini. Mereka malahan masih full 3 player. RRQ sedang berada dalam pencarian, barusan kita bisa lihat 1 player sudah dikonversi menjadi point kill.
Kawan-kawan dari Ion Junior saat ini masih bisa untuk survive hingga pada saat ini. Masih bisa untuk bertahan karena memang tadi 1v1 terjadi antara Lausi dengan satu player dari Ion Junior. Yang tersisa terakhir Sniper dan rata sudah Ion Junior. Tapi Lausi pun tidak bisa bertahan lama karena dari sebelah kanan kirinya banyak tembakan yang masuk. Hairi coba untuk memberikan damage ke atas tapi masih belum bisa mendapatkan ke knockdown. Ini dia 3 tim tersisa. Hierarchy tersisa berdua saja. Tapi bisa kita bilang mereka ada tim yang cukup kuat. Tapi sayangnya baru kita sebutkan barusan tapi sudah berpulang seorang Ardian. Selesai sudahkah? Oh, gededuk berhasil untuk didapatkan. Sona akan memakan seorang gededuk harusnya, tapi ada sebuah Casey dari dalam yang sudah disadari seorang Hairi. 1v1. Oh, sayang sekali. Sebuah MAG dan misalkan satu player terakhir dari tim manakah? Exile nampaknya akan disadari. Lobar dan kawan-kawan akan mendapatkannya dan buya untuk kawan-kawan Lobar. Ini dari tim mana nih teman-teman? Hah? Ketahu ya tim dari mana? Aduh, ini lah ya guys ya. Kalau kalian kirim form makanya diisi bener ya guys ya, sesuai perwakilan. Kalau di WA tuh kadang nggak kelihatan kita ya. Makanya mending kalian isi formnya benar-benar dari awal. Kalau semuanya berbeda, ini kita susah nih nyarinya. Siapa nih timnya? Mau kita munculin pun nggak tahu ya kan. Kita screenshot terlebih dahulu. Kita akan masuk ke match keempat. Map apa nih map match keempat? Ntar kelihatannya, aduh lupa lagi. Alpin, oh iya 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 iya. Oke, sudah full kembali. Apakah main yang bener? Aduh, ini apa nih? Nggak ada nih. Aduh, Oyen teman-teman. Siapa ini? Ah, kita pulangkan dulu terlebih dahulu dari seorang PBN ya. Lah, belum yang ngebug. Siapa lagi sih Oyen semua guys? Kukik loh ini ya. Ini PBM nih mau kukik tapi takutnya kawan-kawan dari SS coba kita tambah pertemanan dulu ya. Ah, sumpah, geng. Gua ban lu semua ya. Siapa lagi Oyen? Lobar. Kau Oyen Lobar. Aduh, Lobar. Nih kalau kukik nih hilang nih satu tim nih. Lobar nggak bisa. Lobar kalau lama kali ah. Satu, kita hitung teman-teman. Satu. Dua. Tiga. Ayo lo, hampir ya. Oke, semua sudah siap, semua sudah ready. Kita akan masuk ke match kali ini. Match keempat. Pada malam hari ini, apakah yang akan mendapatkan buya?
Oke, kita masuk ke match keempat dalam malam hari ini. Dari RVA. Kina. Saat ini Panya akan bergerak sedikit demi sedikit ke arah Red Road. Kawan-kawan dari RVA berpindah kembali ke arah kawan-kawan dari anti kecut yang saat ini cukup menerangi mata ya kawan-kawan. Grafik di map Alpine kali ini ya. 26 Soy Fox, ada Yans, ada Egorama, ada Plenger. Oke, di tempat yang berbeda Gen Matur berhasil di knockdown. Saskia pun terkena knockdown, mencekan Liz dan seorang Riz saja di tangan barusan dari kawan-kawan lebar kalau tidak salah. Coba kita berpindah terlebih dahulu karena saat ini tempat yang berbeda pun juga RR kita tersisa berdua saja. Karena tembakan ini cukup baik, Klobar tempat yang berbeda tadi. Mereka melawan kawan-kawan dari Gen Arbansa. Berhasil untuk diculik. Ina saat ini. Di tempat yang berbeda nampaknya Yasmo terculik. Misalkan dua player saja di sini. Tuh ini siklus pas untuk melakukan revamp, tapi pagarnya bisa hancur. Pagarnya bisa hancur. Menyisakan seorang Ego Rama saja sendirian. Di tempat yang berbeda kita coba untuk cabut Ego Rama. Rama anti kecut. Anti kecut harus berhati-hati karena mereka akan sebentar lagi detik penentuan apakah mereka bisa untuk survive ataukah mereka akan berpulang dengan cukup cepat. Di match keempat pada malam coba untuk cabut, lari dan rata di tangan kawan-kawan dari 67 Exile. Selesai sudah permainan dari kawan-kawan anti kecut, berpulang dengan cukup cepatnya, sangat-sangat cepat. Selesai sudah. Jangan berpindah kawan-kawan dari nggak ada ini mati nih guys ya. Ada kawan-kawan dari RK yang barusan berhasil kembali melakukan reset. CPC Rex di sini dari Chung X Prime nampaknya mereka masih cukup kuat. Oke, kita akan coba lihat nih guys ya. Tadi ada satu tim. Eon udah rata kah? Belum. Inarama mereka saat ini cukup kuat. Setelah mereka beberapa kali tadi nice try teman-teman. Tembakan yang dibuka. Ada seorang Inarama berurusan terlalu cepat nampaknya atau bagaimana. Tapi sudah cukup percaya diri, harusnya itu dia. Bagaimana terjadi tidak sadar mungkin bagaimana kah. Ini dia, tapi ada sebuah trio of battle yang barusan diarahkan. Masih bisakah Inarama mencoba mencari satu player tadi di depan? Itu dia sudah terlihat. Dia cuma ditembakkan tapi dari sebelah kiri tidak bisa larinya. Dan akhirnya ternyata 3 player terkena jebakan. Akhirnya Inarama pun harus terculik. Rekan-rekannya akan coba untuk berjuang di arah depan. Ini dia, kesulitan pun terjadi juga di antara kawan-kawan dari DJV. Saat ini mencetak 2 player juga. Ina Dirga di sini saat ini berhasil untuk menculik 1 player. Coba untuk didapatkan terlebih dahulu kawan-kawan dari XL kalau tidak salah barusan ini. Ini dia Ina Dirga berhasil mendapatkan Moka Exile berhasil didapatkan, tapi mereka pun berusaha untuk melakukan reviving barusan ternyata di sebelah kanan. Dirga coba untuk melakukan pengejaran dari sebelah kiri. Dirga mana ini Dirga, itu dia Dirga di depan mobil Dirga. Coba untuk PP terlalu percaya diri dari seorang Dirga. Hati-hati pagar bisa untuk hancur. Saat ini ada SG Charge tersisa 120 HP. Jika terkena sedikit saja maka akan langsung terkena dan seorang Dirga. Dirga coba untuk melakukan penyesuaian gerakan sedikit demi sedikit, memperlambat dan sudah kena knockdown juga akhirnya Rian Exile di tangan seorang Ina Dirga. Itu dia barusan. Pertahanannya cukup baik dari kawan-kawan Ina Rama dan kawan-kawan di sini. Dirga yang berhasil untuk menjual waktu lebih lama dan akhirnya bisa untuk di backup barusan, walaupun peperangannya cukup sulit barusan ya, karena bisa saja mati seorang Dirga oleh sebuah SG Charge. Untungnya masih bisa untuk dipertahankan kawan-kawan dari tidak kita lihat barusan peperangan. Ini dia BSK Epos dari kawan-kawan Eon Junior terkena Oscar, nampak coba untuk bergerak kembali tapi tersisa 59 HP saja. Bergerak kembali, ini dia tembakan masuk ke depan. Wasafa berhasil mencuri seorang BSK Epos. Tentunya ada seorang Abermut yang berhasil membantu dan membackup seorang BSK Epos. Ada satu player guys. Ya, Star X barusan bisa kita lihat berjalan polos sekali, entah ngelihat tuh bagaimana kawan-kawan dari Berwasafa ini. Cukup jelek sekali permainannya. Bisa kita lihat kemarin mereka cukup kuat. Ini dia dari CPC Rex pun sudah knockdown misalkan seorang Lucio. Lucio. Kemanakah seorang Lucio saat ini?
karena tidak ada jalan sama sekali, malahan bersama dengan seorang Delphin yang sama-sama sendiri. Hati-hati Luxio, ada Delphin di arah depan, ada Luxio di arah belakang. Iya, pengejaran dua player sama-sama sendiri, tapi nampaknya harusnya Luxio akan lebih sadar atau tidak. Hah? Luxio, lihat ke depan Luxio, itu ada player di depan Luxio. Delphin di arah depan. Di sini sudah menyadari kah sama-sama mengarah ke arah yang tepat. Ini dia untungnya Delphin menggunakan sebuah morse. Harus berhati-hati. Delphin, ih ada 10 tinggal Delphin. Luxio, kendok saya di sebuah batu. Tidak akan bertahan begitu lama, tapi kita berpindah terlebih dahulu ke yang lain karena mereka cukup lama pengejaran di sini terjadi dari kawan-kawan dari BSK Pus. Tersisa 3 orang karena jadi BS kali ini harus terculik. Tentunya masih bisa untuk mendapatkan crown kembali. 1v1 terjadi dari seorang BSK Pus dengan escape protoknya maju ke arah depan sendirian, tapi 3 orang datang dan membuat mereka kesulitan saat ini. GDR tersisa sendirian dan apakah rata sudah di tangan kawan-kawan dari RRQ Xavier. Eon Junior saat ini harus dipulangkan karena memang RRQ sudah sadar bahwa mereka adalah tim yang cukup kuat, bisa saja diratakan di akhir. Saat ini RRQ kembali untuk mencari pundi-pundi poin kill tambahan. Akan coba untuk dikamit tampaknya ke arah depan. RRQ Harry sendirian dengan kekuatan ras yang cukup kuat di sini berhasil mendapatkan satu knockdown dibantu oleh supportnya. Cukup baik sekali permainan dari kawan-kawan RRQ di sini. Mereka bermain bersama-sama, mereka bermain cukup dekat. Cukup rapat permainan dari mereka. RRQ di sini sudah sadar bahwa di atas ada satu player tidak melakukan penembakan random. Tidak ada tembakan random yang tidak berguna dilakukan oleh kawan-kawan RRQ. Bisa kita lihat ini adalah satu tim yang bisa kita bilang teman-teman ya, mereka adalah tim yang paham akan permainan. Mungkin coba kita lihat seperti apa nih permainan dari mereka nih, yang tadinya meratakan ke tim-tim Eon Junior yang kemarin membuat halusinasi tidak bisa untuk masuk grand final. Sayangnya Eon harus berpulang setelah mendapatkan banyak poin kill. Untungnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Area mereka cukup rapat ya kawan-kawan. Ini adalah satu hal yang perlu diperhatikan oleh kawan-kawan dari bukan kawan-kawan dari tim-tim lain yang bermain saat ini. Cukup rapat. Bermain yang cukup rapat. Kita bisa lihat di tempat yang berbeda juga dari kawan-kawan Six Seven Exile saat ini berputar-putar saja sih. Tidak ada pergerakan yang terlalu bagaimana ya. Ini bisa kita lihat nih adalah rotation dari kawan-kawan Lobar nih. Bisa kita lihat nih. Kebanyakan tim saat ini adalah mereka saat seperti ini mereka pasti akan berpisah teman-teman tuh. Bukan berpisah, kurang rapat teman-teman. Jadi ini seorang Lobar atau siapapun ini VSJ mungkin sedang kita lihat bisa saya terculik dari arah yang berbeda dan malahan akan menyulitkan rekan-rekannya, tidak akan bisa untuk di backup. Pastinya tidak akan bisa di backup dan tidak akan bisa untuk di revive teman-teman. Kan sulit, hanya akan membuang-buang koin jika seperti ini permainan. Ini harus diperbaiki. Ini dia kawan-kawan dari Gen. Mereka looting satu ke 4 yang sama, cukup baik sekali juga permainan mereka. Harus dipahami. Ini dia kawan-kawan dari Ina yang masih survive saat ini menggantikan kawan-kawan dari Eon yang tadinya harus berpulang juga menggantikan mereka. Ini dia dari RRQ nampaknya. Hari harusnya itu atau siapakah barusan coba untuk didapatkan, tapi masih ada gol yang bisa untuk di pop up. Coba untuk cabut ke arah belakang, berhasil mendapatkan knockdown ke arah seorang Hari di tangan seorang Inarama. Inarama pun masih untuk mencari, berhasil knockdown seorang Losi. Sayangnya kali ini RRQ dalam kesulitan karena satu rekannya maju terlalu depan dan terkena damage, membuat mereka saat ini berada di dalam bencana. RRQ bencana setelah kita puji. Akankah berpulang? Itu dia terakhir di depan. RRQ bisa untuk melakukan reviving barusan karena 3 rekannya. Itu dia RRQ. Untungnya masih bisa untuk bertahan saat ini. Tapi di tempat yang berbeda juga kawan-kawan Exile masih full. Mereka hanya akan berputar-putar saja di dalam zona aman, tidak akan berpindah ke tempat yang terlalu jauh karena memang mereka sudah cukup baik, cukup banyak resource yang sudah mereka dapatkan. Satu player di arah depan baru Hasan terlihat turun, akan coba untuk dikejar. Dia akan pengejaran harusnya. Ini dia coba untuk dicari manakah satu player tersebut. Itu di sebelah kiri, satu player berturun, akan menjadi poin kill tambahan bagi mereka. Harusnya poin kill yang cukup mudah harusnya. User Exile, manakah satu player tersebut. Itu dia di depan, coba untuk dikejar, dicari, didapatkan. Masih bisa untuk bertahan nampaknya, coba untuk memberikan waktu lebih lama. Benar saja ada backupan dari kawan-kawannya, tapi User Exile tidak akan menyerah, tidak akan maju terlalu depan nampaknya karena memang ada tembakan dari arah depan.
masih bisa untuk ditahan, tapi mau berhasil untuk menculik seorang Palbay. Saat ini mereka akan melawan kawan-kawan dari Pal. Mana si Pal? Arga saat ini tidak akan maju ke depan karena memang saat ini mereka sedang mengalami kesulitan. Neorif dengan snipernya coba untuk mencari posisi, tapi malah terkena tembakan saat ini. Sangat sulit bagi untuk kawan-kawan Pal. Oh, kan Ras sniper sudah disadari bahwa dia adalah sniper. Riff adalah sniper dan dia yang harus kita bunuh pertama karena akan cukup mengganggu permainan menggunakan car. Coba untuk bertahan tidak akan bisa untuk di backup rekan-rekannya, malah tidak ada backup sama sekali. Kena dengan seorang Neorif di sini. Menyisakan dua rekannya saja, Pal, One Cry dan Arga. Barusan kita lihat di tempat yang berbeda, RQ berhasil untuk merevive rekan-rekannya. Sayang sekali, Pal solitan saat ini. Tapi kawan-kawan dari Gen santai saja, looting saja. Ada satu player yang naik ke atas mobil, bisa? Oh, enggak juga ya. Cukup berat sekali memang. Saskia coba untuk mengambil sebuah airdrop saja. Mereka saat ini cukup santai teman-teman, karena mereka hanya perlu bergerak sedikit demi sedikit, tidak perlu banyak war untuk mengumpulkan banyak resource, dan akan menjadi tim ketiga saat ini. Harusnya akan mengganggu pertarungan yang ada di depan. Entah tim mana, RRQ nampaknya berhasil didapatkan dari seorang Liz. RRQ kembali menjadi tim-tim yang akan didatangi oleh kawan-kawan dari Gen saat ini cukup kuat karena mereka sudah mengumpulkan resource, tapi baru saja kita puji dan Riz pun harus knockdown di depan, di belakang, sorry. Tapi Sasuke coba untuk mendapatkan satu player kembali dari RRQ, tapi belum bisa juga. Itu dia tembakan kembali dibuka, tapi Sasuke tersisa 50 HP, masih bisa untuk ditahan damage-nya. Present pun juga untuk dilakukan revive ke arah seorang Riz. Manakah itu dia? Ini dia ternyata dari kawan-kawan Ina saat ini berada di tempat yang cukup sulit, berada di low ground, dan zona sebentar lagi akan menutup. Dirga pun terculik, misalkan 3 player saja. Mereka tentunya cukup berdekatan, tapi saat ini kawan-kawan dari Gen akan terus menatak mereka, tidak akan dibiarkan untuk masuk ke dalam zona aman. Itu dia ada sebuah bom yang barusan kena dan masuk ke arah rekan-rekan dari Gen. Membantu maju ke depan, berhasil mendapatkan knockdown. Itu dia Inarama kembali meratakan kawan-kawan dari Gen saat ini. Apa yang terjadi? Ternyata ada tim ketiga kayak mengganggu mereka atau bagaimana, dan akhirnya mereka pun harus kesulitan berpindah ke arah kawan-kawan dari RRQ. Ada dari user Exile pun juga yang masih survive, ternyata mengganggu kawan-kawan dari Inarama dan juga dari kawan-kawan dari Gen, yang akhirnya membuat kawan-kawan dari Gen harus berpulang padahal mereka adalah tim ketiga tadinya. Ternyata ada tim lain yang malahan jadi tim keempat yang membuat mereka kesulitan. User Exile saat ini coba mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Di mana sih kira-kira? Mana? Inarama, kawan-kawan dari Inarama di depan. RRQ di tempat yang berbeda pun juga barusan ada sebuah notifikasi kill. Manakah mereka? RRQ berhasil mendapatkan satu player yang baru saja di revive dari kawan-kawan user. Tapi kita berpindah terlebih dahulu ke kawan-kawan dari Pal. Ini dia Pal. Nampaknya hanya scope saja. Coba untuk membuka informasi saya karena emang 3 player. Ada yang minta daftar teman-teman, ntar ya. Aduh, hai. Pal juga di sini. RRQ ternyata hanya sendirian saya seorang Losi. User Exile di tempat yang berbeda pun terjadi peperangan di daerah dalam mereka. Exile coba untuk melakukan pengejaran, tidak akan dibiarkan untuk tenang, dan Pal harga berhasil untuk didapatkan. Saya sudah, kawan-kawan dari Pal sini menyisakan satu player harusnya. Kawan-kawan dari Exile cukup mendominasi saat ini. Mereka adalah tim yang cukup kuat. Rian Exile. Inarama. Hah? Tempat yang berbeda. Berhasil mendapatkan. Banyak sekali satu tim barusan dari Cepcung Express kalau tidak salah. Pulangkan ke arah lobby. Kawan-kawan dari Inarama saat ini berada di daerah atas, tapi itu dia ada sebuah bot mereka yang akan diarahkan. Tapi sayangnya bot mereka tidak terlalu berpengaruh karena memang zona tidak berada di sekitar mereka. Harus hati-hati juga. Jadi saya harus bertahan coba untuk ditatakin saja kawan-kawan dari Pal atau tidak salah. Harus itu kawan-kawan dari Pal. Satu player dari sniper mereka masih cukup bisa untuk bertahan terlebih dahulu, mengisi darah terlebih dahulu. Memang itu adalah bot mereka sendiri yang akan kena diri sendiri. Palbay berhasil untuk diculik.
berhasil untuk didapatkan. Coba untuk ditembak-tembakan tapi itu bukan lakar, Pak. Bang siapa ini guys? Tidak ada namanya. Sisa sendirian RQ Launsi juga di sini. User Excel. Oh, masih cukup kuat, mereka masih full 4 orang nampaknya. Belum ada juga pertarungan yang begitu baik, tapi Exile kembali terkena knockdown di tangan seorang Inarama, tapi Inarama tidak akan bisa berbuat banyak. Arkina pun terculik juga. Misalkan satu player saja dari kawan-kawan Inarama. Ini dia, itu dia satu player dia dapat coba untuk didapatkan dengan snipernya, sebuah Bareta. Itu dia, masih belum juga knockdown, tapi akhirnya harus berpulang juga di tangan seorang user Excel. Dan saat ini Adarki mendapatkan posisi kedua. Lausi sendirian di daerah belakang. Sini kalian, karena memang tidak bisa berbuat banyak dan akhirnya buya untuk kawan-kawan dari Exile 67 Exile. Oke, kita akan masuk ke match kelima Nextera saat ini. Oke, itu dia. Ini karena ya. Ntar teman-teman ya, kalau ada yang ngechat di WA kita nggak balas nih guys saat ini guys. Kecuali yang sedang bertanding ya. Kalau 2 match bisa. Kita tunggu terlebih dahulu. Lewat 29 kita pasti udah gas ya. Oke, 2 tim lagi teman-teman, sepertinya tidak akan bermain. Mungkin tim-tim yang tadinya harusnya nice try di match ini mungkin. Coba kita lihat ya, siapa nih kira-kira tim yang berada di bawah. Harusnya kawan-kawan dari SS tidak ada nih. Ya benar saja, kawan-kawan dari SS tidak akan bermain karena memang mereka sudah cukup nice try. Oke teman-teman, kita akan mulai dalam 3. Yang masuk solo kick, pokoknya bodo amat ya. Masuk solo kick. Entah bagaimana, kita coba lihat. Oke, belum ada apa-apa. Sudah tidak ada lagi yang nampaknya akan masuk karena sudah pasti cuma segini saja. Masuk kita ke match kelima Nextera. Oke, kita bakal coba untuk lihat nih kawan-kawan dari Eon Junior nih, mana nih ya. Mumpung udah match kelima aja kita bisa untuk lihat-lihat tim lain, guys. Karena sudah banyak tim yang tadi kita lihat. Tapi banyak war yang kita skip dari kawan-kawan dari Junior ya. Kita akan lihat dari AB Remote ya. Apakah mereka akan war di awal atau tidak? Kalau tidak ada war, kita akan berpindah ke tim lain pastinya, teman-teman. Jelek banget nih. Kayaknya hashtag 12. The hell, bro. Hashtag berapa nih? 1, 2, 3. Aduh, jelek, guys. Ya. Nice, terus 1 match pula.
Kok bisa kalah hari ya stack 12 ya? Aduh, cacatnya. Oke, kita masuk ke saat ini. Oh, belum ada peperangan yang akan terjadi oleh kawan-kawan dari kok 44 guys? Ntar guys. Kok tidak 44 guys? Oh tidak, memang tidak ya. Ini dia kawan-kawan dari Eon Junior saat ini akan coba untuk mengumpulkan resource mereka. Tempat yang berbeda dari Intel Center pun juga dari spesial terkena damage dari sebelah kanan dan terkena knockdown juga akhirnya di tangan satu player. Ini dia bencana untuk kawan-kawan dari Chung X-Pride karena Nino pun juga pasti untuk melawan satu player tapi terkena knockdown juga menyisakan seorang Oyek saja. Kawan-kawan dari Chung X-Pride berpulang. Oh, cukup cepat barusan, tidak sampai 15 detik dan langsung rata di tangan kawan-kawan dari 67 Exile teman-teman. Aduh, Chung X-Pride harus bersabar lagi saat ini mereka. Di game kelima cukup jelek sekali permainan yang dilakukan. Terlalu open, terlalu percaya diri. Padahal itu adalah blue zone teman-teman. Interact Center itu blue zone teman-teman. Tapi mereka looting seperti tidak ada musuh gitu. Akhirnya satu player terculik dan akhirnya rata teman-teman ya. Ina Rama pun juga di sini terculik nampaknya berada di daerah Moodside. Sayang sekali memang terkena bot mereka atau bagaimana, tapi akan untuk di revive harusnya atau bagaimana kah? Mungkin akan di revive sih teman-teman ya. Kalau percaya diri. Belum ada peperangan yang terjadi sini. Dari kawan-kawan Pal berhasil mencuri satu player tadi dari Ina Rama. Oh, demo bagus bang, thank you. Thank you Yuki. Mau nggak nih Yuki nih kukus share nih HUD-nya? Enggak. Canda enggak jadi. Kita berpindah ke arah GDR triple 8 di sini. 8-nya ada 5, mungkin bukan triple lagi. Kawan-kawan dari Ion, mereka lihat live langsung mau melawan kawan-kawan 67 Exile harusnya nih. Melihat tadi kawan-kawan dari Exile yang memang terjadi peperangan di daerah Intel Center, mereka pun memilih akan ke sana. Oh, ini ada satu tim nih. Tadi kita lihat di live, wah mereka perang nih. Kita menang, kita melawan lah ya, gitu ya. Tempat yang berbeda pun juga akan terjadi peperangan dari kawan-kawan. Oh, user Excel ternyata berperang saat ini dengan satu tim. Dan ini dia Moka Excel pun knockdown. Misalkan user Excel yang bisa untuk mencuri satu player, tapi dari belakang tembakan dari Gegeduk yang berhasil mengenai seorang user Excel. Andre pun tersisa sendiri coba untuk cabut. Tersisa Andreu, cabut Andreu. Masih bisa untuk cabut untuknya. Tapi akan coba untuk dilakukan pengejaran, tapi hati-hati karena memang di sekitar mereka masih ada satu tim yang akan untuk mencari mereka. Ada kawan-kawan dari Eon Junior yang berada di sekitar mereka, tapi user berhasil untuk di revive. Itu dia Lobar. Ada diabetes mode. Mana mereka nih? Oh, belum tahu, mungkin berada di mana kawan-kawan dari Lobar nih. Karena memang kawan-kawan dari Robar berhasil untuk berpindah tempat, berada di daerah yang lain, berada di daerah Sipway dan juga Topia. S12 sudah pada ya TC, maksudnya apa tuh Kaifa? Oh, nggak tahu nih. User Exile berhasil untuk di revive. Ini dia dari seorang player di tangan seorang player. Melihat satu player nampaknya ya. Lobar pun coba akan maju ke depan. Ini dia Gegeduk bersama dengan Lobar. Lobar akan masuk terlebih dahulu karena dia adalah rasa utama. Tapi terkena knockdown Lobar. Terkena lemen kah barusan atau bagaimana? 590 ternyata Gegeduk pun juga akan maju. Ini dia malah menjadi kekhawatiran bagi kawan-kawan dari Lobar. Gegeduk coba untuk masuk malah di absen. Satu persatu di absen. PSG untungnya ada seorang Peter tadi di sana. Coba untuk 1v1 terjadi. Itu dia untungnya tersisa 8 FC tapi berhasil untuk melakukan penculikan. Berhasil untuk diwaskan dendamnya ke arah Andre Wax, tapi mereka sudah cukup pergi. Untungnya masih bisa untuk melakukan revive. Andre pun sudah di revive juga di tempat yang berbeda dari kawan-kawan Eon Junior sini. Coba untuk melakukan revive, tapi malahan Andre akan datang kah atau tidak? Oh tidak juga kawan-kawan dari Eon Junior saat ini. Mereka cukup aman, mereka hanya membutuhkan resource karena mereka sedang melakukan pengejaran event S12 lagi. Season 11 udah tusun. Udah nih season 12 udah open, langsung chat aja di admin ya. Nanti dibalas habis live guys. Dia DJP Angga terkena tembakan dari kawan-kawan DJP Samurai kalau tidak salah. Mereka ini saat ini jadi war juga. Belum ada. Oh, Jenika terculik. Misalkan 3 player saja.
barusan. Wih, terkena trio battle barusan. Dan saat ini mereka pun akan diabsen oleh satu tim. Terlalu lama berusaha berhasil dilawan, tapi rata sudah di tangan kawan-kawan dari Inarama. Saat ini mereka cukup baik, cukup bertahan, cukup kuat dan mereka mendapatkan total poin kill 10 malahan teman-teman. Sudah didapatkan dari kawan-kawan Inarama setelah mereka nice try beberapa match sebelumnya. Saat ini mereka memperlihatkan bahwa mereka cukup kuat, tapi RRQ pun di tempat yang ternyata sudah rata. Cepat sekali, sayang sekali mereka dalam match kelima ini harus berpulang dengan cepatnya. Tusun malahan. Kita akan coba lihat dari GDR 888 555 malahan 8-nya 8 555 8-nya ada 5 pokoknya guys ya. Ada dari bad mode. Mereka mencari-cari saja sisa-sisa war. Coba untuk mencari-cari kembali dari kawan-kawan Eon Junior. Kembali berpindah dari kawan-kawan user X yang cukup jauh. Sudah membuka arsenal. Ada dari kawan-kawan dari Lobar di sini yang sudah juga melakukan reset nampaknya. Masih cukup lama permainan kali ini karena banyak tim-tim kuat yang sudah berpulang. Dan map ini cukup besar juga bisa kita bilang. Zona pun masih zona pertama, zona kedua malahan sebentar lagi. Siapakah yang akan bisa untuk bertahan setelah ini? Siapakah yang cukup kuat untuk match kali ini, match kelima sebelum menutup malam hari ini adalah match ke-6 teman-teman. Ada Solara, nanti kita akan lihat. Thank you semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menonton. Kita coba lihat kembali karena kawan-kawan dari PAL ada sebuah notifikasi, bukan notifikasi lebih tepatnya, ada mobil dari arah map barusan. Kita lihat kawan-kawan Neo Rift. Ada apa nih yang terjadi di Central Center nih? Kawan-kawan dari Eon Junior saat ini tidak banyak war yang mereka lakukan karena memang tadi di match sebelumnya mereka nice try. Mereka harus berpulang. Mereka saat ini ingin mengumpulkan buaya harusnya karena mereka belum ada buaya seharusnya sama sekali. Sama sekali tidak ada buaya yang mereka dapatkan. Kawan-kawan dari Eon Junior belum terlihat, tapi tempat yang berbeda ternyata ada peperangan yang terjadi menjadi orang ketiga dari tim-tim dari kawan-kawan dari Six Seven XL berhasil mendapatkan seorang Gen. Itu dia Gen. Saat ini mereka berada dalam kesulitan karena satu player sudah terculik. Menyisakan 3 player saja. Coba untuk dijaga vending mesinnya, coba untuk dicari satu player sudah berhasil tolong reviving harusnya sekarang untuk bayar, tapi user Excel malah terculik karena terlalu polos majunya barusan. Tidak ada backup kah? Ada backup ternyata, masih bisa untuk dilakukan, masih bisa untuk di revive seorang user Excel. Tepatnya apabila Andrew pun terkena damage dari sebelah kanan, harus berhati-hati Andrew karena Andrew saat ini berada di dalam kesulitan. Benar saja terkena tembakan dari arah atap malahan yang tidak disadari oleh kawan-kawan Exile. Info yang mereka dapatkan cukup kurang. Mocha malahan ingin melakukan reviving teman-teman, tidak bisa ya Mocha. Sudah pasti tidak akan dibiarkan dari musuh-musuh. Mau itu Rian tentunya bisa untuk melakukan reviving, berada di daerah vending machine. Coba untuk mengamankan vending machine karena Mocha pun harus terculik. Masih bisa untuk melakukan reviving. Nampaknya tidak juga memilih untuk war dan selesai sudah. Misalkan 2 player yang akan coba untuk melakukan reset kembali tempat yang berbeda. Dari kawan-kawan Lobar pun berhasil mendapatkan 1 player dari Yans. Itu yang pun sudah didapatkan dan konversi menjadi poin kill. Di tempat yang berbeda kah? Belum ada peperangan kembali dari kawan-kawan nanti kecut karena Yans pun terculik. Coba untuk mengumpulkan koin-koin saja untuk melakukan reviving harusnya. Ada lagi nih guys yang daftar sebentar ya. Dari Gen Saskia, ada Alien, Alien guys sama yang ternyata. Ada si Liz, ada si Riz, Riz. Ini Rama terjadi war saat ini. Dia coba untuk melemparkan beberapa granat tapi belum juga kena sama sekali. Ternyata kena juga ternyata akhirnya. Setelah itu ada sebuah bentar yang akan coba untuk ditembakkan, tapi satu player coba untuk cabut menggunakan launchpad barusan dan tidak akan dikejar nampaknya. Dia yang berbeda pun Rama berhasil melakukan penculikan kembali ke arah satu player. Eon sudah berperang ke akhirnya guys. Ternyata belum kelihatan. Oh, udah berperang juga akhirnya. Ini nggak dilihat mereka perang, pas lihat mereka tidak perang. Bagaimana ini? Awet Muti tempat yang berbeda saat ini sedang coba untuk mengumpulkan informasi kembali, coba untuk berkumpul dengan rekan-rekannya. Delaynya 10 detik ya teman-teman ya. Jadi kalau chatnya sekarang nih udah pasti 10 detik kemudian baru kelihatannya. Ini dia dari kawan-kawan dari Eon Junior yang akan coba untuk melakukan pengejaran. Gededuk berhasil untuk dapatkan di tangan seorang GDR 8888. Itu
Itu dia base kali ini next. Coba untuk melakukan ending terlebih dahulu, tapi di depan terlihat ada peperangan. War dibuka tembakan random akan dibuat, tapi mereka belum mengumpulkan informasi. Harus berarti benar saja dari belakang, benar bukan? Dari belakang akhirnya terkena backstack dari seorang Abedmut. Sayang sekali. Satu hal yang tidak diperhitungkan oleh kawan-kawan dari Eon Junior, akhirnya tidak bisa untuk melakukan penculikan kembali, tidak bisa untuk membalaskan dendam. Dan saat ini mereka tersisa 3 player. Kita lihat di sana satu player, coba langsung dibuka tembakan dari seorang Linux. Satu hal yang perlu direvisi mungkin, tapi berhasil mendapatkan knockdown dari satu orang BSK EVOS, berhasil untuk melakukan revive ke arah seorang Abedmut, masih bisa untuk di revive. Perlu mungkin untuk direvisi bagi kawan-kawan Eon Junior untuk tidak melakukan penembakan di saat mereka belum selesai reset gitu teman-teman ya. Di saat mereka terlalu open juga perlu untuk dipelajari bahwa melakukan penembakan tempat yang open cukup riskan untuk rata pastinya. Tapi tidak masalah. Coba lihat di sini kawan-kawan Exile berada di tempat yang berbeda di daerah rumah El Nextera. Nah, saat ini sudah melihat di depan mereka ada satu tim, tapi mereka tidak akan melakukan pengejaran. Mereka sudah cukup aman. Mereka perlunya hanyalah buya. Mereka tidak memerlukan kill yang begitu banyak, dan malahan jika mereka melakukan pengejaran malahan rata teman-teman. Ini dia di tempat yang berbeda nampaknya dari VSG tersisa sendirian berada di out of zone. Ada juga dari Planger. Mana nih kawan-kawan dari Eon Junior tadi nih? Tiba-tiba hilang ya. Oh, ini dia dari kawan-kawan Eon Junior coba untuk bergerak masuk ke dalam zona aman sedikit demi sedikit. Belum ada peperangan yang dibuka, tapi GDR di 888 di daerah yang berbeda sudah satu player berusaha berhasil untuk didapatkan, berhasil dikonversi menjadi point kill. Tapi Abedmut di tempat yang berbeda kembali, sniper mereka terculik. Ini akan menjadi bencana bagi kawan-kawan dari Eon Junior. Tapi sepertinya masih bisa untuk di revive terlebih dahulu. Tembakan random di muka Lesong GDR karena memang sepertinya informasi tidak didapatkan. GDR coba untuk melakukan pengejaran ke depan. Sudah terlihat satu player naik ke lantai 2 coba untuk dikejar tapi sayangnya tidak menggunakan Oscar kah? Masih ada Oscar, coba untuk dikejar kembali ke lantai 3, tapi musuhnya sudah melakukan penggocekan. Ini dia dicoba dicari. Ternyata Morse. Musuhnya menggunakan Morse. Satu player menggunakan Morse. Coba untuk dikejar, terlalu lama mereka mengejar satu player saja. Sayang sekali, ini menjadi kerugian bagi mereka karena Sona harus bergerak. Mending ditinggal kawan-kawan Eon Junior. Ini menjadi bencana bagi kalian jika kalian memilih untuk melanjutkan war, karena memang Sona akan menyusut, area akan semakin mengecil, dan kawan-kawan Exile pun juga akan coba untuk masuk dalam zona aman, berhasil mendapatkan satu poin kill dari seorang Rian. Menggunakan launchpad nampaknya akan berpindah tempat. Kawan-kawan dari Exile itu dia ke arah kiri. Yans pun juga di sini. Kawan-kawan dari Egorama tersisa sedikit saja playernya, tersisa satu player dari Yans. Apa yang akan dilakukan seorang Yans? Ada banyak peperangan di luar mereka. Di tempat yang berbeda dari Gen Saskia di sini tersisa 2 player dari Liz pun juga. Liz pun harus terculik, tidak akan bisa untuk di revive kawan-kawan dari Gen. Di tempat yang berbeda dari Inarama, satu player pun tersisa sendirian dari sniper mereka yang coba akan masuk dalam zona, tapi akan kesulitan juga karena ada sebuah batu saja yang bisa digunakan. Tembakan diarahkan dari seorang pal coba untuk menghancurkan area yang berada di atas. Harusnya kawan-kawan dari Exile itu dia. Di tempat yang berbeda pun juga ternyata sudah terculik. 3 player tersisa. Sudah terlihat satu player di sebelah kiri. Mereka harusnya akan memilih untuk melakukan pengejaran ke arah player yang berada di sebelah kiri, karena jika tidak diratakan malah akan menjadi kerugian bagi mereka. Berhasil didapatkan di tangan seorang BSK EVOS. Linux pun coba untuk mempunyai informasi, tapi sayang Sona berada 180 derajat dari arah mereka. Tapi itu dia berhasil didapatkan dari seorang Wansi. Pasal 90 derajat Arga berhasil diculik lagi. Ini dia Eon Linux coba untuk mencari kembali satu player yang berada di dalam, tapi nampaknya masih miss juga tembakannya. Sudah terlihat. Coba untuk dibuka kembali sebentar lagi. Masih belum juga, tapi Sona akan bergerak. Untungnya seorang Epos sudah berada di daerah depan, berada terlebih dahulu. Coba untuk menunggu terlebih dahulu atau bagaimana. Kawan-kawan dari Exile pun sudah menunggu, harus berhati-hati karena sebentar lagi Epos pastinya akan berada di sekitar mereka. Dia Epos di arah depan akan melawan seorang Rian Exile, tapi Rian menggunakan Casey juga masih bisa untuk bertahan. Harus berhati-hati saat ini. Semakin banyak player yang akan masuk ke dalam zona. Yans pun juga tersisa sendirian. Ternyata Liz pun tersisa sendirian. Abedmut 3 player dari kawan-kawan Eon memiliki kesempatan untuk buya yang lebih tinggi. Chance mereka lebih tinggi lagi. Siapakah
Apakah mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa Buya di match kelima setelah mereka tadi nice try di match sebelumnya? Ayo, Eon Junior. Ada sebuah bolt maker diarahkan oleh rekan-rekan dari Eon Junior. Itu dia. Akhirnya penggunaan bolt maker yang cukup baik terkena ke arah depan. Ada satu lemparan, tapi Abed Mood kenapa terlalu open? Untuknya masih bisa untuk di revive dan ini akan menjadi delay bagi kawan-kawan dari Eon Junior, tapi tentunya berhasil meratakan beberapa pelayanan di depan dengan sebuah bolt maker. Masih bisa untuk ditahan. Coba untuk maju ke depan. Ini dia kawan-kawan dari Eon Junior yang akan mencari dua player yang terakhir. Satu player didapatkan, satu lagi dari kawan-kawan Excel dan Buya untuk Eon Junior. Akhirnya Eon juga berhasil mendapatkan Buya mereka. Walaupun agak kesulitan berurusan seorang Abed Mood, perlu mungkin untuk sedikit lebih menjaga badan mungkin dari seorang Abed Mood ya. Karena lebih sering terculit sniper mereka. Perlu untuk digarisbawahi dan direvisi kembali, dievaluasi kembali permainan dari seorang Abed Mood mungkin. Sudah cukup baik sayangnya. Ada beberapa hal yang perlu evaluasi lagi dari kawan-kawan Eon ya. Tapi tidak apa, itu adalah hal yang memang pasti dilakukan oleh tim-tim besar. Tim-tim manapun pasti akan evaluasi mau seperti apapun permainan mereka. Kita sebentar lagi akan masuk ke map suara dan hanya sedikit tim, 1 2 3 4 5 6 7 8 tim saja yang akan dilawan. Pastinya ini akan menjadi kemudahan bagi kawan-kawan bagi tim-tim yang bermain saat ini, tapi juga akan semakin lama warkah atau lebih cepat, kita tidak tahu juga seperti apa. Abed betul langsung komen, siap Min. Excel hadir bang, oh Excel hadir juga ya. Apa tadi itu kata Bang Endo ya, sudah rapi, iya rapi, udah rapi mainnya guys. Ini ya, kawan-kawan dari Eon Junior sudah cukup baik. Mereka adalah calon-calon tim besar seperti RRQ, walaupun RRQ harus berpulang tadi cukup cepat ya di match sebelumnya. Tapi tidak apa, masih ada match terakhir Solara. Kita akan masuk ke map Solara. Mana nih? Solara. Oke. Ayo, kita akan lihat apakah Eon Junior bisa untuk mendapatkan Buya lanjutan mereka. Mana nih kawan-kawan dari Eon Junior ya? Coba kita cari ini. Ada Gen. Gen akan turun di Casa Vista, teman-teman ya. Paknya drop zone mereka di sini mungkin tahu bagaimana. Dari kawan-kawan Ina juga akan turun di daerah apa nih guys? Right side apa ini? By side. Kawan-kawan, apa ini guys? View dari JDL triple 8-nya ada 5 lebih tepatnya. Kita akan coba lihat. Oh, sudah selesai nampaknya. Turun di daerah studio. Oh, peperangan terjadi. Hah? Pal berpulang. Kawan-kawan dari Pal, teman-teman, harus berpulang dengan cukup cepat.
Ada dua tim yang di sekitar mereka dari Andreu XL dan kawan-kawan bersama dengan Inarama. Inarama berhasil mendapatkan satu player dari XL, tapi Inarama terkena damage juga. Dirga dari belakang, Dirga terkena knockdown di tangan seorang Moka. Akhirnya 3 player tersisa dari kawan-kawan Ina. Hati-hati dari depan. Soldier coba digunakan untuk cabut ke arah belakang terlebih dahulu dari satu player dari kawan-kawan Ina di tempat yang berbeda. Beruham. Anjir, posternya belum hilang, guys. Walah, cok. Ini dia kawan-kawan dari Inarama. Thank you. Lupa, guys. Ketutupan nih sama view Free Fire ya. Ini dia. Dari kawan-kawan Inarama untungnya masih bisa untuk survive, masih bisa untuk melakukan reviving di tempat yang berbeda stadio. Akan coba untuk diamankan kali ini. Agak menurun tempo permainan karena emang sedikit saja player dari hierarki juga masih survive. Dari kawan-kawan user juga berhasil mendapatkan daerah by side saat ini. Sudah cukup baik. Solara kan? Oh ya, Solara. Buat kalian yang pengen nonton replaynya teman-teman ya, bisa nanti di YouTube ya. Nanti paling besok pagi sih mungkin ke-upload atau enggak malam ini. Poin muncul, live-nya juga pasti muncul. Jadi kayak searah gitu, guys. Ini dia kawan-kawan dari Exile. Tempat yang berbeda dari Lobar juga akan melakukan rotation mereka. PSG Flanger. Gorama terculik. Tempat yang berbeda, Jans pun nampaknya sudah melihat satu player di depan. Daerah bawah mereka malahan. Untuk dicari kah atau tidak? Oh, tidak juga. Peperangan terjadi di antara seorang Flanger. Oh, terkena knockdown dari seorang Flanger di tempat yang berbeda. Tangan satu player dari RRQ nampaknya yang saat ini sedang memanas karena mereka sebelumnya rata, tapi masih bisa untuk di-revive dari seorang Losi walaupun barusan terculik. RRQ Harja EA terkena Tree of Battle barusan nampaknya, tapi ada tembakan dari sebuah corner shop. Coba kalian untuk ditembak atau tidak? Ternyata Casey teman-teman, harus berhati-hati. Masih bisa untuk di-revive dari satu rekan, coba untuk memilih mundur terlebih dahulu, mereset permainan kembali karena mereka belum siap untuk kali ini. Baru saja selesai untuk revive memang. Atau keputusan yang cukup baik yang dilakukan oleh kawan-kawan dari RRQ saat ini. Exile di tempat yang berbeda masih saja berperang di tempat ini. Oh, hanya akan membuang-buang resource harusnya bagi kawan-kawan dari Exile di sini. 67 Exile ya. Lobar, Parker terlalu depan. Ini kesalahan bagi kawan-kawan dari Lobar karena Parker yang berada di depan malahan harus terculik dan mereka pun harus kembali mengumpulkan resource lagi dan akan semakin kesulitan. Oh, kawan-kawan dari PAL ada yang daftar lagi nih season 12 ya. Aduh. Mana nih? Gimana nih teman-teman? Oh, Jans. Oh, Gegeduk yang baru saja turun terkena knockdown di tangan seorang Jans dari kawan-kawan Gorama. Nih, bro. Triple kill. Itu dia triple kill di arah bawah pun berhasil didapatkan dari seorang Lobar. Saat ini mereka kesulitan. Itu dia kawan-kawan dari Lobar berhasil diculik di tangan seorang Jans. Gorama kawan-kawannya tim dari anti kecut nih. Satu player. Diam dia di situ. Satu player dari Lobar. Loh, ayo kemana, ayo? Itu dia, knockdown pun juga didapatkan. Misalkan seorang Parker sendirian baru saja di revive. Tempat yang berbeda, kawan-kawan dari user pun melakukan loot terlebih dahulu daerah Arsenal. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak resource lagi, lebih banyak yang didapatkan maka semakin baik. Ada juga dari seorang Abed Mode di tempat yang berbeda saat ini. Kawan-kawan dari Eon Junior masih melakukan looting di tempat yang berbeda juga. Perikara dah apa nih guys, teman-teman, The Hub ya. Oh ya. Ini dia RRQ bersama dengan Eon Junior cukup dekat. Harus berhati-hati. Mereka sangat cukup berdekatan. Hanya berbeda satu tempat saja. Di daerah Arkway di sini dari kawan-kawan Eon Junior. RRQ pun juga di sekitar Arkway sudah menyadari harusnya kalau di Arkway ada kawan-kawan dari Eon Junior. Belum mereka ketahui saja dari TV Tower dari sini dari kawan-kawan Exile. Ada dari Lobar yang coba untuk melakukan riset kembali. Ada Flanger. Kita kan mau pindah-pindah terlebih dahulu teman-teman karena agak lama nih nunggunya nih. Saskia. Kawan-kawan dari Gen
Bagaimana ini Gen? Satu orang kembali terculik, Saskia kembali AFK, meninggalkan rekan-rekannya. Gen pun akan coba untuk komit nampaknya ke arah depan. Dari kawan-kawan Inarama di sini yang sudah berada di daerah Kasta Vista, melihat satu player dari kawan-kawan Gen berhasil diculik satu playernya. Alien pun berhasil untuk didapatkan. Kawan-kawan dari Inarama saat ini akan cukup kuat, akan cukup baik. Rama, aduh, terkena danger nampaknya bot maker. Cukup lama peperangan di sini. Tersisa seorang Riz saja yang coba untuk cabut melakukan reviving nampaknya. Peperangan terjadi. Kawan-kawan dari Aeon Junior. Oh my god. Aeon Junior saat ini mengalami kesulitan setelah buaya dan rata di tangan kawan-kawan dari Egorama. Tapi masih ada RRQ juga di sekitar sana. Menjadi orang ketiga ternyata kawan-kawan dari Egorama. Mengganggu pertarungan antara RRQ dengan kawan-kawan dari Aeon Junior. Saat ini mereka akan mencari mana lagi RRQ. Tersisa 2 player dari RRQ. Tentunya Lausi berhasil untuk di revive. Kawan-kawan dari Inarama menculik kawan-kawan dari Aeon Junior dan menjadi tim ketiga, mengganggu pertarungan antara RRQ dan Aeon Junior. Aeon Junior setelah buya, ternyata kutukan itu nyata. Tidak berlaku untuk halusinasi pastinya kemarin, tapi kali ini berlaku untuk tim-tim yang bermain pada malam hari ini. Buya, setelah buya pasti akan rata. Tempat yang berbeda dari user exile. Ini dia, dobar. Nah, damage dan harus terculik juga akhirnya. Bedak. Itu dia, Moka. Ada satu player yang baru saja turun. Apakah itu kawan-kawan dari RRQ? Mungkin saja sih. Tidak kita ketahui juga ya teman-teman ya. Moka exile. Itu dia, Moka. Dengan snipernya coba untuk mencari aiming tapi tidak sama sekali. Andre berhasil mendapatkan Inarama, tapi Andre pun terculik. Riang pun harus terculik tapi masih bisa untuk di-revive dari seorang Andreo di sana dengan tangan seorang user. Masih bisa untuk melakukan reviving. Kawan-kawan dari Excel walaupun Rian juga harus di NK atau tidak, masih bisa untuk di revive, tapi terkena Tree of Battle barusan dari kawan-kawan Exile. Andreu pun harus melawan satu player, tentunya masih bisa. User di tempat yang berbeda, ada phase 5. Moka berhasil untuk melakukan reviving di tempat yang berbeda dari arah bawah belum ton. Ada satu tim yang sepertinya akan masuk karena mereka Andreu terkena damage dan terkena knockdown juga. Mokanya berputar-putar, tidak ada bantuan dari seorang Moka yang membuat kawan-kawan dari Excel akhirnya kesulitan sendiri karena tidak ada support, tidak ada backupan, akhirnya hanya bisa melakukan reviving, membuang-buang resource saja, membuang-buang koin saja, selesai sudah. Excel saat ini, aduh, tidak bisa berbuat banyak. Mereka Excel kembali terculik si user, selesai sudah. Permainan dari kawan-kawan Excel akan semakin kesulitan, tapi untungnya masih bisa untuk di revive barusan. Itu dia, tembakan dari Moka, tapi Rian kembali terculik. Saat ini lebih baik kawan-kawan dari Excel memilih untuk cabut saja karena tidak begitu baik bagi mereka. Ini hanya akan membuang-buang resource, benar saja membuang-buang koin, tapi mereka tidak mau memilih untuk mundur atau bagaimana, memilih untuk menjaga vending machine. Satu kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh kawan-kawan Excel yang akan membuat mereka rata. Animasi di saat ada satu player dari belakang yang menembak, malah memilih untuk animasi Excel. Moka nampaknya di sini, tapi terkena Tree of Battle. Tidak ada skill yang bisa digunakan. 1v1 terjadi dan kena knockdown. Sniper mereka sudah tidak ada. Menyisakan 3 player saja, untungnya masih bisa untuk di revive. Sangat-sangat kuat sekali per-revive mereka ya. Ini dia. Masih lama sekali peperangan di tempat ini teman-teman. Akhirnya kita ternyata berhasil untuk survive dan reset kembali. Ini dia kawan-kawan dari Inarama yang berhasil mendapatkan 8 poin kill. Karena kawan-kawan dari Excel kembali lagi memilih untuk war, yang akhirnya memberikan keuntungan bagi kawan-kawan Inarama. Sini teman-teman. Itu dia, Excel pun harus terculik kembali satu playernya dari user. Hanya membuang-buang waktu dan resource untuk kawan-kawan dari Excel, memberikan lebih banyak kill, memberikan lebih banyak kemudahan bagi kawan-kawan dari Inarama. Saat ini mereka harus memilih untuk mundur, tidak memilih untuk mundur, akhirnya malah kerugian yang lebih besar mereka dapatkan di sini teman-teman ya. Kawan-kawan dari Bakekok di sini,
yang survive hingga saat ini. Sudah cukup banyak kill. Tapi nampaknya mereka akan memilih untuk mundur terlebih dahulu, masuk ke dalam zona aman. RRQ juga masuk ke dalam zona aman. Exile di sini tersisa 2 player. Benar saja bukan? Apa yang kita sebutkan tadi. Ini kawan-kawan dari Exile saat ini tidak punya koin, tidak bisa melakukan reviving. Malahan mereka saat ini sedang berada di dalam masalah karena mereka tidak ada resource yang memadai. Seorang Moka pun di sana diras oleh satu tim. Tidak bisa buat banyak seorang Rian karena tidak coverang. Tidak bisa untuk melakukan cover malahan. Moka pun harus tercolek. Di daerah depan juga ada satu tim. Kemana-mana tidak bisa seorang Rian. Akhirnya Exile harus berpulang sebentar lagi teman-teman. Satu hal yang perlu cukup dipelajari oleh kawan-kawan Exile adalah mundur gitu. Mundur teman-teman ya. Malah milih untuk perang kembali dan akhirnya zona sudah semakin mengecil, tidak ada resource yang memadai. Depan belakang ada musuh, akhirnya berpulang. Oh, Jans berhasil mendapatkan satu player tapi pertukaran terjadi di sini antara kawan-kawan dari 16 player Egorama melawan dengan Inarama loh. Anti kecut melawan kawan-kawan dari Bakikok. Rama versus Rama. Oh, is the winner. Siapa yang akan memenangkan pertarungan kali ini? Tapi masih cukup sekali banyak player yang masih survive. Masih ada 14 player, berarti masih lebih dari 2 tim. Masih ada 4-5 tim bahkan mungkin. RRQ pun tadi bisa kita lihat di map, mereka masih full satu tim. Mereka tidak melakukan work RRQ di sekitar sini, tapi ternyata RRQ terculik lagi 2 playernya. Hairi dan Harja. Lausi pun juga sebentar lagi tidak akan bisa berbuat banyak, terkena damage, tidak bisa melakukan reviving. Player berhasil mendapatkan satu player dari depan, tapi 26 respect terjadi penukaran. Egorama berhasil menukar Inarama di tempat yang berbeda. Itu dia. Bakikok saat ini berada di dalam kesulitan bencana karena kawan-kawan dari anti kecut sangat kuat saat ini. Mereka banyak sekali resource yang mereka miliki karena memang kawan-kawan dari Excel tadi memberikan mereka resource yang cukup banyak. RRQ pun juga akhirnya kehilangan satu anggotanya. Itu dia 26 Lois Park coba untuk melakukan reviving dari depan, tapi Gowa cukup mengganggu. Coba untuk berputar-putar menghancurkan. Sayang sekali seorang Egorama membuang Oscarnya hanya untuk melakukan reviving tersebut. Padahal bisa untuk jongkok, bisa untuk santai saja. Tapi tidak masalah karena mereka saat ini banyak sekali resource yang dimiliki. Tapi ternyata masih ada satu tim. Harusnya inilah pertarungan antara Gen melawan tim dari Egorama ataupun anti kecut, tapi Saskia kembali terculik. Saskia terculik kembali. Sniper mereka menjadi kesulitan bagi mereka saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari Gen dengan kawan-kawan dari anti kecut? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan kali ini? Kita tunggu sebentar lagi. Zona akan semakin mengecil. Ada sebuah bot mechanic yang sudah diarahkan, yang sudah digunakan. Saskia tidak bisa. Saskia jika menggunakan bot launchpad saat ini akan menjadi kerugian karena tidak ada arah yang bisa didapatkan. Tidak bisa kemana-mana. Turun ke bawah malah akan menjadi kesalahan. Itu dia alien. Ini dia kesempatan bagi kawan-kawan Gen untuk melakukan rush ke arah bawah, tapi alien malah terculik. Ini menjadi kesulitan bagi kawan-kawan Gen karena alien terculik malah menjadi kerugian yang cukup besar. Walaupun Liz berhasil mendapatkan RRQ, tapi itu adalah tim yang berbeda. 3 melawan 4 saat ini, tapi Liz pun kembali terculik. Kawan-kawan dari Gen 2 bahkan terculik. Misalkan seorang Riz dan Gen Saskia. Flanger, kawan-kawan dari Egorama saat ini anti kecut. Perlihatkan kemampuan kalian. Di manakah Buya itu? Anti kecut akan mencari Buya mereka. Satu player berhasil itu didapatkan kembali. Ini dia 3 melawan 2. Keadaan berbalik saat ini karena Gen terlalu banyak kesalahan yang mereka lakukan tadi. Akhirnya dimanfaatkan oleh kawan-kawan dari anti kecut. Kedok dan berhasil didapatkan ke arah Saskia. Satu player terakhir akan coba untuk di commit dan Buya untuk tim Egorama anti kecut. Selesai sudah grand final pada malam hari ini. Screenshot terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.
Saat ini kita akan end stream. Banyak sekali permainan cukup baik bisa kita lihat pada malam hari ini. Walaupun caster sudah lelah, sakit tenggorokan teman-teman ya.